Bab 751, Kecemburuan Sialan. Lin Chen, selamat atas terobosanmu. Xia Zong juga terbang saat ini dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika dia berada di tanah pemurnian darah, budidaya Lin Chen hanya pada tahap akhir dari alam Baoyuan. Setelah itu, Lin Chen sibuk dengan hal-hal lain dan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Namun demikian, dalam pandangan Xia Zong, Lin kecepatan kultivasi Chen juga sangat cepat. Secara khusus, Lin Chen juga memperoleh tangan kematian, jurus warisan penguasa kematian. Sebelum Lin Chen dapat berbicara, Xia Ye melanjutkan, Lin Chen, Anda telah mencapai terobosan dalam kultivasi, jadi jangan terus meningkatkan kultivasi Anda. Tetapi karena Anda telah mendapatkan tangan layu penguasa kematian, Anda dapat berkonsentrasi pada meningkatkan pedang kematian. Asal tahu saja, tangan kematian adalah jurus warisan penguasa kematian, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di zaman kuno, penguasa kematian menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak raja dari alam 9 reinkarnasi hidup dan mati. Bisa dibayangkan, kekuatan tangan yang layu. Dan karena Lin Chen sekarang memiliki tangan kematian, jurus warisan penguasa kematian, Lin Chen harus bekerja keras untuk mempraktikkan maksud pedang kematian untuk meningkatkan kekuatan tangan kematiannya. Bagaimanapun, kekuatan tangan kematian ditingkatkan berdasarkan kekuatan tingkat maksud pedang kematian. Lin Chen mengangguk. Seperti yang dikatakan Xia Ye. Dia memang berencana untuk mempraktikkan niat pedang kematian dalam periode waktu berikutnya. Tentu saja, meskipun dia mempraktikkan niat pedang kematian, tidak mungkin bagi Lin Chen untuk menyerah dalam mempraktikkan 3 niat pedang utama lainnya. Anda harus tahu bahwa dia masih memiliki panduan pedang 10.000 pedang Guizhong. Selama Lin Chen menggunakan 10.000 pedang Guizhong untuk menyimpulkan ilmu pedangnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Lin Chen, aku tidak menyangka kamu akan menjadi tidak sabar dan benar-benar mendapatkan volume ketiga dari buku rahasia itu. Suara Xia Tongtong juga berdering. Baru saja, Sialan sudah memberitahu Lin Chen bahwa dia dan Lin Chen telah bertemu di dunia kecil. Masalah ini diberitahukan kepada Xia Tongtong. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menceritakan rahasia tentang Lin Chen dan Sialan. Lin Chen tersenyum tipis, membalikkan tangannya, mengeluarkan 12 slip batu giok, dan menyerahkannya masing-masing kepada Xia Ye, Xia Zong, Xia Tongtong dan Sialan. Ini adalah 3 bagian dari kode rahasia, yang akan sangat berguna bagi Anda. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, kualifikasi untuk mempraktikkan tangan kematian adalah Anda harus mempraktikkan misteri kematian hingga tingkat kelima. Selain itu, Anda perlu mengupas esensi misteri kematian. Jika kamu ingin berlatih, aku juga bisa menyerahkannya. Ini dia. Bukannya Lin Chen tidak mau menyerahkan metode budidaya dan ide tangan kematian. Metode budidaya tangan kematian sangat sederhana. Dengan bakat mereka berempat, Xia Ye, sangat sederhana untuk memahami alasannya, tetapi meskipun Anda dapat memahami metode kultivasinya, Anda mungkin tidak dapat mengembangkan tangan kematian. Perlu mengetahui bahwa tangan kematian perlu mengupas esensi kematian, dan menggunakan esensi kematian untuk melakukan serangan point-to-point. Dan kesulitan mengupas esensi kematian tidak kalah sulitnya dengan penggabungan 4 pedang Lin Chen. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia dapat menggabungkan 4 pedang dan mengekstrak esensi dari pedang kematian. Namun, Xia Ye dan 2 lainnya mungkin tidak dapat melakukannya. Bukan itu yang terjadi. Xia Ye tidak memahaminya. Dalam keadaan normal, mereka berempat memang tertarik pada tangan kematian Lin Chen, tapi sekarang pertempuran super jenius akan datang, mereka benar-benar tidak ingin membuang waktu mempelajari tangan itu. Kematian yang tidak boleh diusahakan mereka juga. Lebih baik mempraktikkan hal lain. Xia Zong mengangguk dan berkata, Lin Chen, kami tahu. Terima kasih banyak atas 3 fragmen kanon rahasia ini. Xia Zong ingin terus berbicara, tetapi ketika dia melihat Sialan di sampingnya, dia membuka mulutnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sekali lagi, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, oke, sekarang pecahan dari jilid ketiga dari buku rahasia telah ditemukan, kita tidak akan membuang waktu di sini lagi. Lin Chen, ucapkan selamat tinggal. Dia mengatakan sesuatu yang sinis. Setelah selesai, Xia Zong segera berbalik dan terbang langsung menuju guanya. Xia Ye tersenyum tipis dan berkata, Lin Chen, aku di sini bukan untuk menemanimu, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Lin Chen, bersikap baiklah pada adikku Lan, atau aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xia Tongtong membuat tatapan galak. Dengan tatapan seperti itu, dia segera memberikan senyuman cerah pada Sialan, berbalik dan terbang menuju guanya. Mereka bertiga segera pergi tanpa ragu-ragu, dan mereka sangat tegas. Xia Zong dan Xia Ye pergi tanpa menjelaskan alasannya, tetapi Xia Tongtong jauh lebih lugas. Tentu saja, mereka bertiga pergi dengan tegas karena mereka ingin memberi ruang terpisah pada Lin Chen dan Sialan.
Mendengar perkataan Xia Tongtong, wajah Sialan memerah, dia membalikkan punggungnya dan melihat ke langit di kejauhan. Lin Chen juga terbatuk sedikit karena malu, sampai Xia Ye dan yang lainnya menghilang, Lin Chen mengalihkan perhatiannya ke Sialan. Lin Chen datang ke 18 puncak tanah suci selama lebih dari 1 hari, tidak untuk waktu yang lama. Pada saat ini, matahari terbenam di barat. Berdiri di puncak-puncak dan menyaksikan matahari terbenam, ia segera memberi perasaan yang sangat lembut. Perasaan hangat. Melihat pemandangan indah di kejauhan, tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah melalui kegilaan dunia kecil, lapisan kertas di antara mereka berdua telah tertusuk saat ini, tapi bagaimanapun juga, mereka berdua tidak siap, dan sekarang mereka berduaan saja, yang agak memalukan. Meskipun Lin Chen belum pernah jatuh cinta, dia telah menjalani 2 kehidupan. Setelah semua jenis perubahan, dia berhenti dan berkata, jika kamu berlatih sesuai dengan potongan kode rahasia dan bekerja sama dengan pedang waktu, kekuatanmu akan meningkat. Banyak. Mendengar Lin Chen tiba-tiba mengatakan ini, Sialan sedikit marah dan sedikit malu. Yang membuatnya marah adalah Lin Chen begitu cuek sehingga kini mereka berdua masih membicarakan tentang kultivasi. Yang membuatnya marah adalah Lin Chen mengatakan bahwa jika dia bekerja sama dengan fragmen kode rahasia budidaya pedang waktunya, kekuatannya akan meningkat. Banyak, tetapi yang pertama tidak menyangka bahwa Sialan sudah bisa mempraktikkan 4 ilmu pedang utamanya saat ini. Aku bisa melatih niat pedangmu untuk menghancurkan, mati, dan kegelapan, kata Sialan dengan suara dingin. Lin Chen tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memperoleh kesadaran pedang waktu Sialan, dan dengan cara yang sama, Sialan juga bisa mendapatkan 4 kesadaran pedang utamanya. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Ketika dia tidak melihat Sialan, Lin Chen merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi ketika dia benar-benar sendirian dengan Sialan, Lin Chen tidak tahu harus berkata apa. Perasaan sempit dan aneh seperti ini tak terlukiskan. Melihat Lin Chen terdiam, Sialan tiba-tiba berkata, Lin Chen, saya mendengar bahwa Anda berada di Sekte Tianji di wilayah Yan'an, dan... Sialan tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, tetapi artinya sangat jelas. Tanyakan saja tentang hubungan antara Lin Chen dan Sue Lingyun. Bagaimanapun, hanya Lin Chen dan Sue yang pengaruhnya di Sekte Tianji di wilayah Yan'an telah menyebar ke wilayah suci. Sudah lebih dari setahun sejak Sialan datang ke 18 puncak domain suci, dan Sue Lingyun adalah salah satu dari 3 pahlawan domain suci. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi juga sangat kuat. Tentu saja, banyak orang akan membicarakannya, dan ketika berbicara tentang Sue Lingyun, tidak dapat dihindari bahwa Lin Chen akan disebutkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Sialan tidak mengetahuinya? Lingyun. Lin Chen berkata, hatinya tidak bisa menahan tegang. Alasan mengapa dia sangat menantikan untuk melihat Sialan dan Sue Lingyun, dan sangat gugup melihat 2 yang terakhir, adalah karena dia takut pada momen ini. Jika mereka berdua bertanya, Lin Chen benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Sialan melirik Lin Chen. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tenang, tidak peduli apa yang kamu lakukan di dunia ini, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Sialan tidak berubah sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia sudah ada di hatinya menghadapi hubungan dengan Lin Chen. Bagi Sialan, dia tidak mau berbagi Lin Chen dengan wanita lain, tapi dia tidak bisa menjauh dari Lin Chen. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Lin Chen dengan serius. Jika Sialan bersedia, bagaimana dia bisa meninggalkan Sialan? Sialan memandang Lin Chen, merasa sangat rumit. Setelah sekian lama, dia berkata, saya akan mundur baru-baru ini. Yah, pertempuran super jenius akan segera dimulai, dan Anda harus berlatih keras. Lin Chen berkata, selanjutnya, saya akan pergi ke Dit Peak. Berlatih di Dit Peak untuk jangka waktu tertentu. Lin Chen mendapatkan 3 bagian dari kode rahasia. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan 3 jilid rahasia itu begitu saja. Kode di tempat. Sekarang dia telah mendapatkannya, Lin Chen akan bekerja keras. Pergilah berlatih. Oleh karena itu, dia pasti akan pergi ke Dit Peak untuk merebut sebuah gua, dan kemudian berlatih dalam pengasingan. Tentu saja, meskipun dia mempraktikkan bagian dari kode rahasia, Sekte Wan Jiangui Lin Chen tidak akan berhenti berlatih. Selama dia mendemonstrasikan ilmu pedang, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat Lin Chen selesai berbicara, Sialan tiba-tiba melanjutkan, Lin Chen, karena kita telah mencapai titik ini, saya harap Anda juga dapat membicarakan hubungan Anda dengan Sue Lingyun. Sialan memang menghadapi dirinya sendiri dan Lin Chen secara langsung. Tapi dia juga perlu memahami hubungan antara Lin Chen dan Sue Lingyun. Lin Chen terdiam sesaat, dia awalnya mengubah topik ke Sialan dan tidak akan menanyakan pertanyaan ini lagi. Tetapi tanpa diduga, setelah berputar-putar, yang terakhir berkata lagi, memang benar bahwa pikiran wanita itu seperti jarum di laut, mustahil untuk mengetahuinya.
Melihat Lin Chen tetap diam, Sialan sedikit mengernyit. Lin Chen, jika kamu tidak mau bersamaku, lalu mengapa kamu melakukan itu padaku? Lin Chen terdiam. Siapa yang bisa mengendalikan situasi pada saat itu? Selain itu, Sialan juga sangat proaktif pada saat itu. Akibatnya, semua kesalahan kini disalahkan pada Lin Chen. Tentu saja, Lin Chen bukan orang bodoh. Dia secara alami tahu bahwa Sialan saat ini. Tekan dia dan berharap dia akan menjelaskan semuanya. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal-hal seperti perasaan dengan jelas? Lin Chen terdiam sejenak, tidak bisa berkata-kata. Lin Chen, yang tak terkalahkan di medan perang, terdiam sesaat di depan Sialan. Jika orang yang akrab dengan Lin Chen melihat adegan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertawa. Tentu saja, itu adalah pria yang menghadapi situasi ini. Tidak akan ada alasan untuk menjelaskan. Aku. Lin Chen membuka mulutnya, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Huff. Melihat Lin Chen masih tidak berbicara, ekspresi Sialan tiba-tiba berubah jelek, dia bersenandung lembut, memamerkan tubuh halusnya, dan terbang kembali keduanya dengan semburan aroma tubuh yang memikat. Lin Chen menyentuh hidungnya dan merasa bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Perilaku Sialan tampak rumit, tetapi dengan kata lain, dia sebenarnya cemburu pada Lin Chen. Selain itu, Lin Chen telah memecahkannya sebelumnya. Tidak peduli apa alasannya, pria itu memiliki tanggung jawab utama. Dalam keadaan seperti itu, Lin Chen secara alami tidak memiliki penjelasan dan tidak ada yang perlu dikatakan. Latihan. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Hal-hal seperti perasaan tidak bisa dipaksakan. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya sendiri. Meskipun Lin Chen tidak memahaminya, dia juga memahami kebenaran ini. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah masalah masa depan. Yang perlu segera dilakukan Lin Chen adalah pergi ke puncak kematian untuk merebut sebuah gua, kemudian berlatih keras dalam pengasingan, dan berusaha meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pertempuran super jenius dimulai. Bab 752, Meminta Gua. Lin Chen melintas dan dengan cepat terbang menuju Dit Peak. Lin Chen dan Sialan. Tidak lama setelah Lin Chen dan Sialan pergi, tiba-tiba, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di belakang puncak Tianxi. Misterinya sangat kaya, dan dia jelas mengambil jurusan misteri bumi. Dia melihat sosok Lin Chen yang mundur, secercah cahaya melintas di matanya. Nama orang ini adalah Wang Tianfeng. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah karena dia mendengar bahwa Lin Chen ada di sini dan potongan kode rahasia juga ada di puncak Tianxi, jadi dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Namun, ruang lingkup 18 puncak dari domain suci juga sangat besar. Ya, pada saat dia tiba di puncak Tianxi, pertempuran untuk fragmen kode rahasia telah berakhir. Murong Wu, Xia Ye dan banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan semuanya telah pergi, hanya menyisakan Lin Chen dan Sialan. Jadi ketika dia datang ke sini, dia kebetulan melihat Lin Chen dan Sialan berbicara. Meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya, dan tujuan Wang Tianfeng juga merupakan bagian dari kode rahasia, dia tidak bodoh dan tidak terburu-buru. Terlepas dari apakah dia bisa mengambil bagian dari kode rahasia, kekuatan Lin Chen dan Sialan sendiri bukanlah hal yang sepele. Bagaimanapun, kekuatan Wang Tianfeng sendiri hanya dapat dianggap kelas 2, sedikit lebih rendah dari Fan Shaoyan. Meskipun sangat disayangkan Wang Tianfeng melewatkan bagian kode rahasianya, bisa melihat Lin Chen juga membuat Wang Tianfeng memperhatikan hal-hal lain. Shaoyan meninggal di tangan Lin Chen. Kakak senior Huang masih dalam pengasingan. Saya tidak tahu berita ini. Lin Chen datang ke puncak ke-18 dari domain suci. Saya pikir seseorang perlu mengingatkan kakak senior Huang. Wang Tianfeng memandang sosok Lin Chen yang pergi memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia jelas berencana untuk secara pribadi menyampaikan berita kedatangan Lin Chen di 18 puncak domain suci kepada Fan Shaohuang. Karena Lin Chen telah membunuh Fan Shaoyan, Fan Shaohuang tidak bisa duduk bermalas-malasan dan mengabaikannya. Tentu saja dia melakukan ini untuk pecahan kode rahasia, tetapi alasan yang paling penting adalah karena dia adalah kakak laki-laki Fan Shaoyan, adik laki-laki Fan Shaohuang, dan dia berasal dari sekte yang sama di domain suci, sekte tanpa bayangan. Wang Tianfeng dan Fan Shaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat, terkadang bahkan lebih baik daripada hubungan antara Fan Shaoyan dan Fan Shaohuang. Bagaimanapun, Fan Shaohuang telah mengasingkan diri sepanjang tahun dan sangat kuat. Dalam keadaan normal, dia tidak akan muncul. Wang Tianfeng sering keluar bersama Fan Shaoyan untuk membunuh monster. Rasakan sendiri. Ketika Wang Tianfeng datang ke puncak ke-18 dari domain suci dan mengetahui berita bahwa Fan Shaoyan telah dibunuh oleh Lin Chen, dia secara alami sangat marah. Meskipun dia marah, Wang Tianfeng juga mengerti di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingannya Lin Chen. Pada puncaknya, kekuatannya paling banyak setara dengan Fan Shaoyan, tetapi Lin Chen dengan mudah membunuh Fan Shaoyan.
Dalam keadaan seperti itu, Wang Tianfeng secara alami tidak akan mampu mengalahkan Lin Chen. Download novel. Dia bukan lawan Lin Chen, tapi bukan berarti tidak ada seorang pun di sekte tanpa bayangan yang menjadi lawan Lin Chen, seperti Fan Shaohuang. Jika Fan Shaohuang mengetahui bahwa Lin Chen berada di puncak ke-18 domain suci, dia tidak akan maju untuk berurusan dengan Lin Chen. Penggal kepala Shaoyan, Lin Chen, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa melarikan diri? Wang Tianfeng tampak sedikit galak. Dia berbalik, berkedip, dan dengan cepat menuju ke gua tempat Fan Shaohuang berada. Belum lama ini Lin Chen tiba di 18 puncak domain suci. Meskipun Chen Yifan sengaja menyebarkan berita tentang Lin Chen sebelumnya, bagaimanapun, cakupan 18 puncak domain suci sangat besar. Untuk sementara, itu tidak sepenuhnya ditransmisikan ke 18 puncak domain suci. Di telinga semua orang. Terlebih lagi, banyak orang di 18 puncak domain suci masih mundur. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tidak semua orang mengetahuinya. Fan Shaohuang sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak mengetahui berita bahwa Lin Chen telah membunuh Fan Shaoyan dan datang ke puncak ke-18 dari domain suci. Bukan karena tidak ada yang datang untuk memberitahu dia selama periode ini, tetapi Fan Shaohuang tidak mengizinkan orang lain masuk, kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Jika Anda adalah murid sekte tanpa bayangan biasa, Anda tidak akan dapat melihat Fan Shaohuang dalam keadaan normal, terutama ketika Fan Shaohuang sedang mundur, Anda tidak akan pernah memasuki gua untuk mengganggu budidaya Fan Shaohuang. Namun bagaimanapun juga, Wang Tianfeng memiliki hubungan yang luar biasa dengan Fan Shaoyan. Karena identitas Fan Shaoyan, Fan Shaohuang juga beberapa kali bertemu dengan Wang Tianfeng. Tidak hanya itu, Wang Tianfeng juga memiliki slip giok kontak Fan Shaohuang. Dia dapat menghubungi Fan Shaohuang secara langsung pada saat ini. Lin Chen kebetulan datang ke tempat suci 18 puncak, maka Wang Tianfeng secara alami akan menghubungi Fan Shaohuang dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. 2 jam kemudian, Wang Tianfeng tiba di luar gua Fan Shaohuang. Gua tempat Fan Shaohuang mundur terletak di puncak terakhir dari baris kedua 18 puncak domain suci, yang juga sangat jauh. Di puncak gunung ini, makna mendalam dari kayu paling kuat. Kakak senior Huang mungkin masih belum mengetahui berita bahwa adik laki-lakinya dibunuh oleh Lin Chen. Wang Tianfeng merenung sejenak, membalikkan tangannya, mengetikkan sebaris kata pada slip giok, dan kemudian melemparkan slip giok itu langsung ke dalam gua. Berdiri di sana dan tunggu dengan tenang. Wang Tianfeng percaya bahwa begitu Fan Shaohuang mendapat berita ini, dia pasti akan pergi mencari Lin Chen untuk membalaskan dendam Fan Shaoyan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan Fan Shaohuang masih belum muncul. Hah? Wang Tianfeng mengerutkan kening, apa yang terjadi? Mungkinkah Fan Shaohuang tidak ada di dalam gua? Tetapi jika dia tidak ada di dalam gua, lalu di manakah Fan Shaohuang saat ini? Wang Tianfeng ragu-ragu sejenak, lalu memasukkan batu giok lain ke dalam gua. Kemudian dia terus menunggu, kali ini dia menunggu selama 1 jam dan masih tidak melihat Fan Shaohuang. Kakak senior Huang tidak ada di dalam gua. Wang Tianfeng menarik napas dalam-dalam. Dia dapat menyimpulkan bahwa Fan Shaohuang tidak ada di dalam gua. Alasannya sangat sederhana. Tidak mungkin Fan Shaohuang tidak keluar setelah melihat slip giok. Apa yang Wang Tianfeng tidak ketahui adalah bahwa Fan Shaohuang ada di dalam gua saat ini, tetapi dia memiliki beberapa formasi di tubuhnya. Formasi ini dapat memadatkan misteri di sekitarnya hingga menjadi sangat kaya misteri. Dengan cara yang sama, ia juga dapat memblokir pesan slip giok Wang Tianfeng. Sebarkan. Di dalam formasi, Fan Shaohuang duduk bersila. Di depannya ada pedang besar. Gumpalan aura aneh dilepaskan dari pedang dan masuk ke tubuh Fan Shaohuang. Saat aura aneh mengalir ke tubuh Fan Shaohuang, dia merasakan kayu Fan Shaohuang misteri juga meningkat sedikit demi sedikit. Jika dia terus berlatih seperti ini, misteri kayu Fan Shaohuang akan mencapai puncak level ke-9 sebelum pertarungan Super Genius dimulai. Retret semacam ini disebut retret di antara banyak pejuang di benua Tianling. Wang Tianfeng tidak memperhatikan pesan dari dunia luar. Tentu saja, Wang Tianfeng tidak dapat menyampaikan pesan tersebut kepada Fan Shaohuang. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Wang Tianfeng. Fan Shaohuang tidak bisa mendapatkan informasinya, dan Wang Tianfeng tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memasuki gua secara langsung. Untuk mengetahui masing-masing dari 18 puncak di tempat suci. Gua ini juga dilindungi oleh formasi, kecuali mendapat izin dari pemilik gua, Anda tidak bisa memasukinya. Shaoyan, kematianmu tidak akan sia-sia, seseorang pasti akan membalaskan dendammu. Tanpa Fan Shaohuang mengambil tindakan, Wang Tianfeng tidak berdaya. Dia mengertakkan gigi, berbalik dan terbang menuju guanya, sambil juga memikirkan di mana Fan Shaohuang mungkin pergi. Dia harus menemukan cara untuk menghubungi Fan Shaohuang.
Lin Chen tidak tahu bahwa Wang Tianfeng sedang mencari Fan Shaohuang pada saat ini. Lin Chen telah mencapai puncak kematian. Menurut rencana Lin Chen, dia akan berlatih di puncak kematian terlebih dahulu. Lagi pula, dia masih memiliki potongan-potongan buku rahasia di tubuhnya. Adapun di gua mana di puncak kematian dia harus berlatih, tidak ada keraguan bahwa itu adalah tempat dengan misteri kematian terkaya. Dit Peak sangat besar, menjulang tinggi hingga ke awan. Dari gua di puncak Dit Peak, Anda hampir dapat melihat awan di sekitarnya, dan terlihat sangat halus. Jika saya ingat dengan benar, gua Bai Chongtian berada di puncak kematian. Lin Chen melintas dan langsung menuju pintu masuk gua Bai Chongtian. Hah! Seseorang ingin menantang gua di puncak Dit Peak. Itu Lin Chen. Mengapa Lin Chen datang ke Dit Peak? Lelucon apa? Kenapa dia tidak datang ke Dit Peak? Dia mendapat pecahan kode rahasia, jadi wajar saja dia harus mengikuti kode rahasia. Fragmen kode rahasia diolah. Fragmen kode rahasia memupuk misteri kematian, dan misteri kematian di puncak kematian adalah yang paling intens. Banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan yang lewat melihat seseorang terbang ke pintu masuk gua di puncak-puncak kematian. Segera menarik perhatian beberapa orang, dan ketika mereka melihat itu adalah Lin Chen, semua orang segera berhenti. Aku hanya tidak tahu siapa penguasa gua yang ditantang Lin Chen. Bai Chongtian lah yang berkompetisi dengan Lin Chen sebelumnya. Gua Bai Chongtian ada di sini. Sayangnya, Bai Chongtian bukanlah lawan Lin Chen. Sepertinya bahwa gua ini akan berganti pemilik. Meskipun perselisihan mengenai fragmen kode rahasia baru saja berakhir, ada ribuan ahli alam Baoyuan yang menonton pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, berita Lin Chen secara alami ditransmisikan dengan sangat cepat, dan itu adalah wajar mengetahui pertarungan Lin Chen dan Bai Chongtian. Semua orang berbisik, sementara Lin Chen berdiri di pintu masuk gua dan merasakan misteri kematian di sini. Karena dia ingin mempraktikkan niat pedang kematian, dia secara alami memilih gua dengan makna kematian yang paling kaya. Lin Chen merasa pada saat ini bahwa makna kematian di tempat ini jelas beberapa kali lipat dari tempat lain. Puncak kematian puncak sudah memiliki makna kematian yang paling dalam. Kaya. Hanya gua ini. Lin Chen mengangguk makna kematian di gua ini begitu kaya sehingga sangat cocok untuk latihan Lin Chen. Setelah memutuskan gua, Lin Chen tidak ragu-ragu lagi. Energi sebenarnya dalam dantiannya menonjol dan dia tersentak ke depan. Segera, ledakan rahasia kematian keluar dan menghantam kuali kuno Chang Huang dengan keras. Ledakan. Suara yang panjang dan membosankan keluar. Hah! Di dalam gua. Sosok Bai Chongtian melintas dan dia datang langsung ke pintu masuk gua. Hal pertama yang dia lihat adalah sosok Lin Chen. Ekspresinya segera berubah. Lin Chen, kenapa kamu? Setelah Bai Chongtian bertarung dengan Lin Chen, dia mengikuti Murongwu mereka bertiga pergi, dan setelah dimarahi habis-habisan oleh Murongwu, mereka kembali ke gua mereka sendirian. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Chen akan datang ke pintu tepat setelah dia kembali ke gua. Apa, kamu tidak ingin aku datang? Lin Chen tersenyum tipis. Apa yang ingin kamu lakukan? Kelopak mata Bai Chongtian bergerak-gerak, dan api tak dikenal melonjak di dalam hatinya. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin. Saya telah menyita gua ini, jadi keluar dari sini sekarang. Suara Lin Chen sangat tenang, tetapi nadanya sangat mendominasi. Bai Chongtian ingin merampok pecahan kode rahasia sebelumnya, tetapi sekarang Lin Chen secara alami tidak perlu bersikap sopan padanya. Kamu. Mata Bai Chongtian menyemburkan api. Kekalahan sebelumnya dari Lin Chen telah membuatnya merasa sangat sedih. Kemudian dia ditegur oleh Murongwu, yang membuatnya merasakan api yang tidak diketahui. Tapi sekarang Lin Chen benar-benar tantang dia lagi. Melihat Bai Chongtian begitu marah, orang-orang Baoyuan Realem yang kuat di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, yang disebut timbal balik. Bai Chongtian menantang Lin Chen sebelumnya, dan sekarang giliran Lin Chen yang menantangnya, tapi saya tidak melakukannya tahu apakah dia memiliki keberanian untuk menerima tantangan itu. Bab 753, Aturan Tak Terbatas. Bukan karena semua orang meremehkan Bai Chongtian, tetapi Bai Chongtian telah kalah dari Lin Chen sebelumnya, dan yang terakhir menekannya hanya dengan pedang kematian. Dalam kondisi ini, semua orang secara alami berpikir bahwa Bai Chongtian tidak akan setuju untuk menantang Lin Chen. Ditambah dengan rekor Bai Chongtian sebelumnya yang melarikan diri tanpa perlawanan, semua orang menjadi semakin yakin bahwa Bai Chongtian tidak akan setuju untuk menantang Lin Chen, dia hanya akan langsung pergi dan meninggalkan gua ini. Seperti yang dipikirkan semua orang, Bai Chongtian sebenarnya memiliki ide yang sama saat ini, bukan karena dia pengecut, tapi sekarang bukan waktunya untuk menantang Lin Chen. Anda harus tahu bahwa pertempuran para super jenius sudah dekat. Saat ini, fokusnya harus pada kultivasi daripada tantangan. Apalagi Lin Chen memang jauh lebih kuat dari Bai Chongtian. Jika Lin Chen menggunakan 4 pedang, dia mungkin tidak mampu menyakitinya. Dalam hal ini, terluka jelas merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana.
Meski ingin mundur, Bai Chongtian juga sangat marah. Bukankah cukup bagi Lin Chen untuk mengalahkannya sekali, dia sebenarnya ingin merebut guanya. Lin Chen, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mengembalikan semua rasa malu hari ini padamu. Bai Chongtian meraung, lalu dia berbalik dan terbang menuju kejauhan dengan ekspresi sangat marah. Wow! Melihat Bai Chong dengan polosnya melarikan diri tanpa perlawanan, banyak ahli alam Baoyuan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Bai Chong dengan naifnya melarikan diri tanpa perlawanan. Itu konyol. Seorang jenius dari benua Suefeng bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi ke puncak alam Baoyuan, dan juga dari benua Suefeng. Apakah kamu tidak takut dipermalukan ketika benua Feng datang ke benua Tianling kita? Semua orang mengatakan ini dengan ekspresi yang sangat mengejek. Mereka tidak akan sopan jika memiliki kesempatan untuk mengejek orang luar. Bahkan, jika bukan karena perintah Raja Hidup dan Mati dari Istana Tianling, semua orang mungkin akan berkerumun dan membunuh semua orang luar tersebut. Melihat sosok Bai Chongtian berangsur-angsur menghilang, Lin Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Meski kekhawatiran Bai Chongtian benar, tantangannya bisa dikatakan membuat Master Bai Chongtian terlihat buruk. Pada akhirnya, Bai Chongtian tetap memilih lari pergi tanpa bertarung. Dengan karakter seperti itu, meskipun ada bakat tidak bisa melangkah jauh di masa depan. Sangat disayangkan. Saya awalnya ingin mencari seseorang untuk melatih keterampilan saya. Lin Chen mengabaikan suasana hati Bai Chongtian. Lin Chen yakin bahwa selama dia diberi waktu, dia pasti akan dapat meningkatkan kultivasinya. Oleh lalu, apalagi Bai Chongtian, bahkan jika itu adalah Murong Wu, dan Lin Chen tidak akan menganggapnya serius. Sebaliknya, yang benar-benar dipedulikan Lin Chen adalah membandingkan tangan. Bagaimanapun, Lin Chen baru saja menguasai tangan kematian. Dia juga perlu waktu untuk mengenalnya. Begitu dia benar-benar akrab dengan tangan kematian, maka kekuatan tangan kematian Lin Chen pasti akan ada satu langkah maju lagi. Gumaman Lin Chen tidak pelan, dan didengar oleh banyak orang kuat di alam Baoyuan di sekitarnya. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, merasa bahwa Lin Chen melakukannya dengan sengaja untuk menantang gua Bai Chongtian. Hah! Lin Chen tiba-tiba menoleh dan matanya tertuju pada orang-orang kuat di alam Baoyuan di sekitarnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu ingin bersaing denganku? Semua orang membeku, dan kemudian satu persatu berkata, tidak, selamat kepada saudara Lin karena telah mendapatkan gua tersebut. Dengan bakat saudara Lin, setelah beberapa kerja keras, kekuatannya pasti akan semakin meningkat, dan dia pasti akan bersinar dalam pertempuran super jenius. Ya, benar. Lin Chen, kamu baru saja mendapatkan guanya, jadi kami tidak akan mengganggumu di sini. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sekelompok orang kuat di alam Yuan dengan cepat menuju ke tujuan masing-masing, berusaha menjauh dari Lin Chen, karena takut Lin Chen akan menarik mereka dan meminta kompetisi. Lagi pula, jika mereka adalah benar-benar ditarik oleh Lin Chen, jika mereka tidak hidup, maka mereka hanya bisa menerima persaingan dengan berani, tetapi yang penting mereka sama sekali bukan lawan Lin Chen. Bersaing dengan Lin Chen hanya demi pelecehan. Sekarang Anda bisa berlatih dengan tenang. Melihat semua orang pergi, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk puas. Menurut aturan tantangan 18 puncak domain suci, Lin Chen dan Bai Chongtian adalah orang-orang yang mendapatkan gua secara langsung tanpa melalui tantangan. Tidak seperti Xia Ye yang telah mengetuk 3 kali sialan sebelumnya, kuali kuno Chang Huang di rumah gua memiliki arti yang sama, dan orang kuat alam Baoyuan lainnya juga dapat menantangnya di tempat. Tapi sekarang orang kuat alam Baoyuan ini telah menyerah untuk menantang Lin Chen, itu berarti Lin Chen telah mendapatkan yang ini. Cave Mansion. Saat ini, Lin Chen benar-benar dapat mulai berlatih dengan ketenangan pikiran. Jika tidak, jika tantangan pribadi tiba-tiba datang saat dia sedang berlatih, niscaya akan sangat merugikan kepada Lin Chen, dan setidaknya itu akan menunda banyak waktu latihan Lin Chen. Sebaliknya, sekarang Lin Chen telah memperoleh gua ini, jadi menurut aturan tantangan 18 puncak domain suci, dalam bulan depan, orang kuat Baoyuan Realm lainnya tidak akan bisa terus menantang Lin Chen. Hanya setelah 1 bulan, akan ada yang lain. Pakar Baoyuan Realm terus menantang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan si kecil sekarang. Lin Chen berdiri di pintu masuk gua, memandangi gua yang gelap, dan tidak bisa tidak memikirkan tempat percobaan beruang kecil yang kejam itu. Si kecil sedang berlatih di tempat percobaan. Ketika keluar, itu kekuatan juga harus diperoleh. Peningkatan besar, saya hanya ingin melihat si kecil lagi, tetapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Lin Chen menggelengkan kepalanya, tanpa banyak berpikir, dia berjalan cepat ke dalam gua. Agar untuk mencegah siapapun datang selama ini tanpa mengganggu latihannya, Lin Chen mengeluarkan disk arai dan bendera arai, dan menempatkan beberapa formasi di dalam gua.
Tentu saja, ada formasi di dalam gua itu sendiri, tetapi untuk beberapa master alam Baoyuan yang kuat, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Tidak masalah, tapi jika formasi diserang, orang-orang yang ada di dalam gua akan bisa merasakannya. Namun, demi keselamatan, bukan tidak mungkin untuk membentuk formasi di sini, belum lagi tidak akan memakan banyak waktu bagi Lin Chen. Setelah beberapa saat, Lin Chen mengatur beberapa formasi ilusi di pintu masuk gua dan di inti gua, tempat dia berlatih. Formasi ilusi ini tidak maju, tetapi mereka dapat membuat orang kuat di alam Baoyuan kehilangan diri mereka sejenak. Sesaat sudah cukup bagi Lin Chen untuk pulih dari pelatihannya dan bereaksi. Setelah melakukan ini, Lin Chen mulai melihat ke dalam gua. Kebanyakan orang yang datang ke 18 puncak alam suci datang untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka, jadi gua biasa ini juga sangat sederhana. Misalnya, gua ini tidak memiliki apapun di dalamnya kecuali platform batu dan beberapa tempat tidur jerami, terlihat sangat sederhana. Berbeda dengan ujung gua yang dilihat Lin Chen di gua sialan sebelumnya. Demikian pula di sini juga terdapat dinding kristal. Dinding kristal ini sebenarnya mengisolasi gua ini. Tentu saja ini bukan yang terpenting. Yang penting airnya. Dinding kristal dapat mengumpulkan misteri kematian. Dengan kata lain, alasan mengapa puncak kematian dapat menjadi mata formasi 18 puncak di domain suci adalah karena keberadaan dinding kristal tersebut. Jika puncak kematian adalah mata formasi dari 18 puncak tempat suci, maka dinding kristal ini adalah mata formasi dari formasi kecil di dalam puncak kematian. Saya tidak tahu siapa yang mengatur formasi ini, tetapi ini dapat menyatukan begitu banyak misteri kematian. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Siapapun yang dapat mengatur formasi seperti itu pastilah seseorang yang sangat akrab dengan formasi tersebut. Kebanyakan orang hanya tidak bisa melakukan ini, sedikit. Lin Chen melihatnya sebentar, lalu duduk bersila di atas tikar jerami. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya, dan potongan buku rahasia kedua dan ketiga muncul di tangannya. Di dunia kecil puncak Tianxi, karena serangan gila lebah Yin Yang, dan kemudian Lin Chen dan Sialan terjerat satu sama lain, Lin Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk membaca sisa volume dari buku rahasia ketiga. Dia punya waktu, tentu saja dia ingin memerincinya. Coba lihat. Lin Chen dengan hati-hati memeriksa bagian-bagian buku rahasia itu. Penggalan kode rahasia pertama mencatat misteri kematian dari tingkat pertama hingga keempat, sedangkan penggalan kode rahasia kedua mencatat misteri kematian dari tingkat kelima hingga kedelapan. Adapun kode rahasia jilid ketiga, yang mencatat tingkat ke-9 dan misteri kematian di Dzogchen. Umumnya mereka yang berada di puncak alam Baoyuan, sebelum menerobos ke alam nirwana, memiliki misteri dan misteri tersendiri di tingkat ke-7 atau ke-8. Mereka yang bisa menerobos ke tingkat ke-9 adalah para jenius di antara para jenius. Yang bisa memahami misteri dan misteri hingga kesempurnaan agung. Dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia pasti akan menjadi raja hidup dan mati di masa depan. Justru karena inilah banyak orang kuat di alam Baoyuan begitu tergila-gila merampas bagian-bagian dari buku rahasia itu. Bukan hanya karena mengolah pecahan kode rahasia dan menguasai rahasia kematian meningkatkan kekuatan seseorang, ada juga alasan mengapa seseorang dapat menggunakan pecahan kode rahasia untuk mengembangkan rahasia menuju kesempurnaan secepat mungkin. Seseorang mencapai puncak alam Yuan dan telah mengembangkan misteri hingga kesempurnaan agung, maka manfaat yang diperoleh terbukti dengan sendirinya. Ini adalah terobosan paling sempurna menuju alam nirwana. Dan 3 jilid buku rahasia yang tersisa ini adalah pemahaman tentang misteri kematian dari tingkat pertama hingga kesempurnaan agung. Lin Chen memeriksanya dengan cermat. Isi dan metode yang dicatat dalam 2 jilid kode rahasia sebelumnya kira-kira sama, memperkenalkan tingkat ke-9 dan kesempurnaan kematian secara mendetail, dan terakhir, beberapa aturan kematian disebutkan. Aturan tidak terbatas dan tidak dapat diduga. Setelah Anda menguasai aturan, Anda memiliki kendali penuh atas sebuah rahasia misterius. Manfaat menguasai aturan sudah jelas dengan sendirinya. Anda dapat menciptakan dunia kecil, memperbaiki aturan dunia, dan mengganggu dunia. Hanya dengan menguasai aturan Anda dapat memenuhi syarat untuk disebut orang yang kuat. Lin Chen mengerti apa yang dikatakan penguasa kematian. Hanya dengan menguasai aturan barulah Anda bisa memenuhi syarat untuk disebut orang kuat. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun orang kuat seperti Lin Chen disebut orang kuat di benua Tianling, nyatanya, di mata Raja Alam Hidup dan Mati, di dunia luar, orang kuat seperti Lin Chen adalah hanya umpan meriam. Tidak ada sama sekali. Mengenai aturannya, perkataan penguasa kematian sangat jelas, aturannya tidak terbatas. Misalnya, waktu, setelah Anda menguasai rahasia waktu, Anda dapat mengontrol perjalanan waktu dalam rentang tertentu. Dan begitu Anda menguasai aturan waktu, Anda dapat mengontrol waktu di satu dunia. Bahkan jika Anda mempraktikkan aturan waktu yang ekstrim, Anda masih bisa. Anda bisa kembali ke masa lalu dan pergi ke masa depan.
Inilah kengerian peraturan, yang tidak bisa dibandingkan dengan misteri peraturan. Tidak heran Raja Tiga Pedang menyatakan bahwa jika niat pedang berevolusi sesuai dengan 8 aturan, kekuatannya akan maha kuasa. Lin Chen menarik napas dan merasa sedikit bersemangat. Jika suatu hari, dia juga menguasai aturan, bukankah dia bisa mengendalikan aturan benua Tianling dan secara langsung mengendalikan hidup dan mati benua Tianling? Tentu saja, gagasan Lin Chen hanya bersifat teoretis. Pada kenyataannya, tidak ada raja di alam hidup dan mati yang mempraktikkan aturan tersebut hingga ia dapat mengontrol aturan dunia besar, atau paling banyak dunia kecil. Bab 754, Sikap Marki Wacheng. Volume ketiga dari fragmen kode rahasia mencatat tingkat ke-9 dan kesempurnaan kematian yang luar biasa. Niat pedang kematian saya saat ini hanya di tingkat ke-5, jadi saya akan berlatih volume kedua dari fragmen kode rahasia terlebih dahulu. Setelah menyingkirkan potongan kode rahasia volume ketiga, mata Lin Chen tertuju pada potongan kode rahasia volume kedua. Lin Chen telah membaca volume kedua dari kode rahasia berkali-kali, dan sudah menghafal isinya. Namun bagaimanapun juga, kultivasi tidak bisa sembarangan, apalagi ini adalah bagian dari kode rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa kematian. Setiap kali dia membacanya, dia bisa itu memberi Lin Chen pemahaman yang berbeda, dan Lin Chen mulai memeriksanya lagi. Setelah beberapa saat, Lin Chen meletakkan potongan buku rahasia kedua di pangkuannya, menutup matanya sedikit dan mulai berlatih. Sungguh misteri kematian yang kaya. Sedikit abu-abu, penuh dengan misteri kematian yang sangat kaya, bola-bola kecil memenuhi sekeliling, begitu padat sehingga tidak dapat dihitung. Bagaimanapun, ini adalah puncak kematian dari 18 puncak tempat suci, tempat di mana misteri kematian paling intens. Misteri kematian jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh tempat lain. Oleh karena itu, Lin Chen juga bisa langsung merasakan sensasi yang besar. Sejumlah misteri kematian. Dalam kematian seperti ini, di tempat yang sangat kaya akan misteri, kecepatan kultivasi akan jauh lebih cepat. Lin Chen menekan kegembiraan di hatinya dan mulai memahaminya sedikit demi sedikit. Harus dikatakan bahwa kecepatan berlatih di puncak kematian jauh lebih cepat daripada di tempat lain. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, niat pedang kematian Lin Chen telah meningkat pesat. Jika dia terus berlatih seperti ini, itu tidak akan terjadi. Tidak butuh waktu setengah bulan untuk mencapai levelnya. Dead Sword Intent akan dinaikkan ke puncak level ke-5, dan hanya perlu satu langkah untuk menembus ke level ke-6. Apalagi di dalam gua ini tidak hanya misteri kematian saja yang sangat kaya, tetapi juga misteri lainnya, seperti misteri waktu, misteri ruang, misteri bumi, dan misteri api. Tentu saja, ini adalah puncak kematian yang paling kaya akan misteri kematian. Dibandingkan dengan misteri kematian, misteri lainnya secara alami tidak begitu kaya intensitasnya. Namun demikian, dibandingkan dengan tempat lain di benua Tianling, tempat lainnya misteri di sini sangatlah kaya. Ya. Hati Lin Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya dilepaskan, menutupi seluruh ruang di dalam gua. Segera, sejumlah besar misteri yang sangat kaya jatuh ke mata Lin Chen. Kemudian, Lin Chen memilih 3 misteri kehancuran, waktu dan kegelapan. Misterius, mulai memahami dalam pikiran saya. Di saat yang sama, ia juga berusaha keras memahami misteri kematian di sekitarnya. Jika Raja Alam Hidup dan Mati ada di sini dan melihat Lin Chen memahami 4 misteri pada saat yang sama, dia mungkin akan sangat terkejut. Bahkan Raja Alam Hidup dan Mati tidak akan dapat memahami banyak misteri sekaligus. Waktu, apalagi Lin Chen, seorang pejuang di puncak alam Yuan. Lagi pula, jika setiap pejuang dapat memahami beberapa misteri dalam waktu yang bersamaan, maka tidak akan ada orang yang hanya mengkhususkan diri pada satu jenis misteri. Alasan mengapa banyak pejuang hanya mempraktekkan satu jenis misteri adalah karena mereka tidak memiliki tenaga lebih untuk melakukannya. Berpartisipasi di dalamnya untuk memahami misteri lainnya, luar biasa. Lin Chen memahami 4 misteri pada saat yang sama, yang tentu saja mengejutkan orang lain. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk fokus pada 4 hal. Saat Lin Chen terus memahami 4 misteri, 4 kekuatan pedang di tubuhnya juga meningkat pesat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa hari kemudian, Lin Chen, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa momentum Lin Chen saat ini jelas telah berubah drastis dibandingkan beberapa hari lalu. Aura pedang kematian di tubuhnya jauh lebih kuat. Bahkan 3 kekuatan pedang utama penghancur, waktu dan kegelapan masing-masing telah meningkat. Namun, tempat ini adalah puncak kematian, gunung dengan misteri kematian terkaya. Ini adalah tempat tercepat untuk mempraktikkan misteri kematian. Meskipun kecepatannya mengolah misteri lainnya lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Jauh lebih cepat, tapi bagaimanapun juga, ini lebih baik daripada banyak misteri kematian. Tapi sekarang, niat pedang kematian Lin Chen jelas telah mencapai puncak tingkat ke-5.
Niat pedang kematian puncak tingkat kelima. Lin Chen tampak sedikit bahagia. Awalnya, dia berpikir bahwa niat pedang kematiannya akan mencapai puncak tingkat kelima dalam waktu setengah bulan. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 10 hari, niat pedang kematiannya akan mencapai puncak tingkat kelima. Di puncak level kelima, jika dia terus berlatih seperti ini, saya khawatir niat pedang kematiannya akan mampu menembus ke level ke-6 tidak lama lagi. Jika niat pedang kematian menerobos ke tingkat ke-6, maka kekuatan Lin Chen dalam menggunakan tangan layu dengan maksud pedang kematian tingkat ke-6 akan sangat meningkat. Tangan kematian adalah jurus warisan penguasa kematian. Betapa kuatnya itu! Penguasa kematian kuno menggunakan jurus ini untuk membunuh raja yang tak terhitung jumlahnya dari 9 alam reinkarnasi hidup dan mati, yang membuktikan kekuatannya. Jurus Lin Chen sebelumnya niat pedang kematiannya masih hanya di tingkat kelima, dan kekuatannya hanya bisa naik paling banyak beberapa tingkat. Sekarang niat pedang kematiannya telah mencapai puncak tingkat kelima, tentu saja, kekuatan tangan layunya juga akan meningkat. Meningkatkan. Lin Chen merasakan 3 niat pedang lainnya lagi. Makna pedang kehancuran dan waktu telah meningkat pesat, dan makna pedang kegelapan juga telah mencapai puncak tingkat kedua. Kegelapan dan kematian hidup berdampingan. Makna pedang gelap di sini relatif lebih kaya daripada makna kehancuran dan waktu. Oleh karena itu, kegelapan Lin Chen niat pedang juga telah mencapai puncak tingkat kedua. Wajah Lin Chen penuh dengan kegembiraan. Hanya dalam beberapa hari latihan keras, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia begitu lemah dan terus berlatih, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, ini adalah puncak kematian. Hal yang paling membantu saya adalah pedang kematian. Tidak begitu cepat untuk mempraktikkan pedang kehancuran, waktu dan kegelapan. Menurut rencana pelatihan Lin Chen, dia harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kematiannya. SWOT Inten, lagi pula, ada 3 fragmen kode rahasia. Dengan fragmen kode rahasia di tangan, kecepatan Lin Chen dalam mempraktikkan Dead SWOT Inten juga akan meningkat pesat. Niat pedang kematian perlu dipahami, tetapi Lin Chen tidak bisa mengendurkan 3 maksud pedang utama lainnya. Anda harus tahu bahwa selain 3 fragmen kode rahasia, dia juga memiliki warisan Raja 3 Pedang dan Raja Pedang Kematian. Klan Gui 10.000 Pedang. Kembali ke klan 10.000 pedang adalah pengurangan dari cara ilmu pedang. Berlatih kembali ke klan 10.000 pedang adalah dengan mengembangkan cara ilmu pedang Anda sendiri, yang merupakan bantuan terbesar untuk meningkatkan kekuatan Lin Chen. Bagaimanapun, peningkatan Dead SWOT Inten hanya dapat dianggap sebagai serangan tunggal terkuat Lin Chen, sementara Wan Jian Guizhong mengikuti ilmu pedang Lin Chen sendiri, dan peningkatan kekuatan tidak tertandingi oleh Dead SWOT Inten. Jika Lin Chen menggabungkan 4 niat pedang utama untuk menciptakan ratusan niat pedang baru, maksud pedang tanpa nafas. SWOT Inten, sejauh mana kekuatannya akan ditingkatkan? Jika Lin Chen terus menggabungkan niat pedang baru yang dia simpulkan untuk membentuk niat pedang, dalam keadaan seperti itu, Lin Chen bahkan pasti akan membunuh kekuatan umum alam nirvana. 4 niat pedang utama harus dipraktikkan dan ditingkatkan pada saat yang sama. Anda tidak bisa hanya melatih niat pedang kematian. Lin Chen merenung, saya akan berlatih di sini selama sebulan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan pergi ke Puncak Wano untuk berlatih. Rahasia dan misteri Puncak Wano rata-rata, dan berlatih di sini lebih cocok untuk saya. Jika tidak, jika saya ingin meningkatkan 4 ilmu pedang utama pada saat yang sama, saya harus berlari mengelilingi puncak. Ketika Lin Chen datang ke 18 puncak wilayah suci, Yang Tianyi memberitahunya bahwa misteri masing-masing dari 18 puncak di tanah suci berbeda. Beberapa puncak memiliki banyak misteri kematian, dan beberapa puncak memiliki banyak misteri waktu, seperti puncak kematian dan puncak Tianxi. Namun, beberapa puncak memiliki kekayaan misteri kematian. Relatif rata-rata. Di antara puncak misterius dan rata-rata ini, yang paling dekat dengan Lin Chen adalah Puncak Wano. Justru karena rahasia dan misteri Puncak Wano relatif rata-rata, jadi mereka yang berlatih di sini semuanya memiliki kekuatan rata-rata. Lagi pula, kebanyakan pejuang hanya berspesialisasi dalam satu jenis rahasia dan rahasia. Karena mereka berspesialisasi dalam satu jenis rahasia. Rahasia dan rahasia, wajar jika bisa. Anda akan pergi ke puncak gunung yang sesuai dengan misteri Anda sendiri untuk berlatih. Lagi pula, jika Anda berlatih di puncak gunung yang sesuai dengan misteri Anda sendiri, kecepatan kultivasi Anda juga akan meningkat banyak. Setelah Lin Chen mengambil keputusan, dia tidak membuang waktu dan mulai berlatih keras lagi. Saat ini, masih ada 1 tahun 3 bulan sebelum perang Super Genius dimulai. Ketika Lin Chen sedang berlatih, ada sebuah gua di puncak gunung lain yang sangat kaya akan misteri bumi. Gua ini berada di puncak gunung, dan misteri bumi sangat kaya. Jika si kecil ada di sini, dia akan dapat mempraktikkan misteri bumi lebih cepat. Di gua ini, ada 2 ahli di puncak alam Baoyuan, salah satunya adalah Wen Renzhen.
Sejak pertarungan Wen Renzhen dengan Lin Chen, dia terluka parah dan segera kembali ke guanya untuk pulih dari luka-lukanya. Wen Renzhen merasa sangat malu dikalahkan oleh Lin Chen, seorang pejuang dengan tingkat kultivasi lebih rendah darinya. Yang paling penting adalah bahkan senjata pedangnya pun direnggut oleh Lin Chen. Tahukah Anda, senjata pedang ini namun, mereka yang bisa mengintegrasikan misteri secara mandiri, meskipun mereka hanya dapat mengintegrasikan setengah dari misteri, akan sangat membantu kekuatan Wen Renzhen. Dan jika Lin Chen tidak mengambil senjata pedangnya, Wen Renzhen tidak akan datang ke gua ini tanpa malu-malu. Wen Renzhen memandang pria kuat di depannya, dan berkata dengan wajah agak berapi-api, "Saudara senior Cheng, saya sendiri yang bisa menangani masalah antara Lin Chen dan saya. Saya hanya berharap mendapatkan kembali harta pedang saya." Pria itu jelas adalah Cheng Ho, salah satu dari 3 pahlawan Tianyimen. Cheng Ho mengerutkan kening, menatap Wen Renzhen dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu menyelesaikannya sendiri. Katakan padaku bagaimana kamu ingin menyelesaikannya." Ini. Wen Renzhen terdiam sesaat. Cheng Ho melanjutkan dengan suara kasar, "Aku tidak akan peduli dengan urusanmu dengan Lin Chen." Ini, Wen Ren benar-benar cemas. Jika Markis Cheng tidak mengambil tindakan, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali pedangnya? Dia secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya Lin Chen. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya dapat diikat dengan Lin Chen. Baru-baru ini, dia mendengar bahwa tingkat kultivasi Lin Chen telah menembus, dan dia juga sedang mundur saat ini. Dengan kecepatan kultivasinya, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat akhir-akhir ini, dan kecil kemungkinannya dia menjadi lawan Lin Chen. Faktanya, pertarungan awal antara Wen Renzhen dan Lin Chen hanyalah pertarungan perasaan. Hal semacam ini adalah masalah pribadi antara mereka berdua, dan Wen Renzhen kalah dari Lin Chen. Dalam keadaan seperti itu, orang pada umumnya tidak akan sengaja bicara tentang masalah ini. Bagaimanapun, keluarlah, ini adalah hal yang sangat memalukan. Namun untuk senjata pedangnya, Wen Renzhen tidak punya pilihan selain gigit jari dan meminta bantuan Cheng Ho. Cheng Ho adalah pemimpin dari 3 pahlawan Sekte Tianyi. Dia jauh lebih kuat dari Wen Renzhen, jadi dia tidak punya masalah berurusan dengan Lin Chen. Akibatnya, Cheng Ho mengabaikan permintaannya dan tidak mau terlibat dalam masalah antara Wen Renzhen dan Lin Chen. Bab 755, tingkat ke-6. Pertarungan antara Wen Renzhen dan Lin Chen sebenarnya hanyalah pertarungan emosi, melibatkan Sue Lingyun, yang juga merupakan salah satu dari 3 pahlawan Sekte Tianyi dan merupakan adik perempuan Cheng Ho. Sue Lingyun dan Lin Chen sama-sama berasal dari Sekte Tianji di wilayah Yan'an. Mereka sudah memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Tidak berlebihan jika menyebut mereka kekasih masa kecil. Oleh karena itu, jika Cheng Ho ingin membantu Wen Renzhen menangani Lin Chen, maka sikap He Sue Lingyun harus dipertimbangkan. Sebagai kakak tertua Tianyimen, Cheng Ho harus bisa menjaga keseimbangan semangkuk air. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Cheng Ho tidak ingin terlibat dalam perselisihan emosional antara Wen Renzhen dan Lin Chen. Namun, meskipun dia tidak ingin terlibat, melihat masalah dari sudut lain, Lin Chen mengalahkan Wen Renzhen dan mengambil pedangnya yang terakhir. Senjata harta karun itu juga menamparkan wajah Tianyimen dengan menyamar, yang tidak dapat ditanggung oleh Cheng Ho. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi sesama muridnya, maka Markis Cheng tidak lagi layak menjadi rekan senior di Sekte Tianyi. Melihat Wen Renzhen dengan ekspresi cemas di wajahnya, Cheng Ho berkata dengan suara kasar, "Saya tidak akan ikut campur dalam pertarungan emosional Anda dengan Lin Chen. Adapun parang Anda, saya akan menemuinya ketika saya kembali." Wen Renzhen sangat gembira. Selama Cheng Ho maju, senjata parangnya tidak akan ada di tangan. Bagaimanapun, Cheng Ho jauh lebih kuat dari Wen Renzhen. Wen Ren sangat percaya bahwa Lin Chen tidak boleh menjadi lawan Cheng Ho. "Terima kasih, kakak senior." Wen Renzhen berkata dengan gembira. Setelah menerima persetujuan Cheng Ho, Wen Renzhen mau tidak mau menjadi ganas lagi. Jika Cheng Ho mengalahkan Lin Chen, dia pasti akan sangat mempermalukan Lin Chen. Memalukan bagi hari itu. Cheng Ho melirik Wen Renzhen dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara muda Wen Ren, saya tidak berbicara tentang Anda. Karena Anda mengejar saudari muda Sue, Anda harus bekerja keras untuk itu daripada berkelahi dengan Lin Chen di sini." Di akhir bukan saja dia tidak mendapatkan bantuan dari junior sister Sue, tetapi dia juga diberi pelajaran oleh Lin Chen. Cheng Ho tidak repot-repot memperhatikan kemarahan batin Wen Renzhen dan berkata langsung, belum lagi dia adalah lagi pula kakak senior, jadi dia masih belum memberi pelajaran pada Wen Renzhen. Mendengar perkataan Cheng Ho, wajah Wen Renzhen menjadi sedikit panas. Seperti yang dikatakan Cheng Ho, dia diberi pelajaran dengan keras oleh Lin Chen. Namun, Wen Renzhen bukanlah orang bodoh. Dia juga tahu bahwa Cheng Ho mengucapkan kata-kata ini demi kebaikannya sendiri, bukan dengan sengaja mengejeknya. Wen Renzhen dan Sue Lingyun kini menjadi murid Sekte Tianyi, namun Lin Chen bukanlah murid Sekte Tianyi.
Meski memiliki hubungan baik dengan Sue Lingyun, di mata Cheng Ho, Lin Chen adalah orang luar, sedangkan Wen Renzhen adalah salah satu miliknya, jadi dia tentu berharap Sue Lingyun bisa bersama bangsaku sendiri. Tentu saja, meskipun dia memiliki ide ini di benaknya, pilihan sebenarnya tetap bergantung pada Sue Lingyun. Anda harus tahu bahwa Sue Lingyun juga merupakan salah satu dari 3 pahlawan Sekte Tianyi. Tidak hanya itu, dia juga bertubuh yin murni, dan kecepatannya dalam mempraktikkan misteri lebih cepat dari yang lain. 10 kali lipat dari manusia, kekuatannya meningkat sangat cepat, dan dia cukup disukai oleh para tetua sekte. Apa yang diajarkan kakak senior kepada saya adalah bahwa adik junior akan memperhatikannya di masa depan, kata Wen Renzhen, tetapi meskipun dia mengatakan ini, kebencian terhadap Lin Chen di dalam hatinya menjadi lebih besar. Jika bukan karena Lin Chen, saya khawatir dia sudah bersama Sue Lingyun sekarang, jadi bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi ini? Asal paham. Cheng Ho tidak berpikir terlalu banyak. Dia tidak tahu bahwa Wen Renzhen mengatakan satu hal dan hal lain di dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Lin Chen menangkap puncak kematian Bai Chongtian beberapa hari yang lalu. Cave Mansion, dia seharusnya masih berlatih dalam pengasingan di Dit Peak. Menurut aturan menantang sebuah gua di 18 puncak domain suci, dalam waktu 1 bulan setelah merebut sebuah gua, orang lain tidak diperbolehkan untuk terus menantang. Dengan kata lain, jika Cheng Ho ingin melawan Lin Chen, dia harus setidaknya sebulan kemudian. Ketika waktu tantangannya tiba, saya tentu akan pergi ke sana. Kata Cheng Ho. Sebulan. Lin Chen, tunggu saja. Sedikit kesuraman muncul di mata Wen Renzhen. Oke, kamu turun dulu. Hanya setahun lebih sebelum kompetisi Super Genius. Kamu harus berlatih keras dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan peringkat tinggi di Super Kompetisi Genius. Cheng Ho melambaikan tangannya dan berkata langsung. Adik laki-laki, mundur. Wen Renzhen menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan terbang keluar gua. Berdiri di pintu masuk gua, Wen Renzhen melihat ke arah puncak kematian. Dari sini, samar-samar dia bisa melihat sudut puncak kematian. Dia tahu bahwa Lin Chen pasti berada di gua tertentu di puncak gunung ini. Lin Chen, saya membujuk Anda untuk meninggalkan tempat suci, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Sekarang Anda tinggal menunggu untuk diusir dari tempat suci. Ekspresi Wen Renzhen sedikit suram, lalu dia melintas dan terbang cepat menuju guanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Puncak kematian, di gua Lin Chen. Lin Chen sedang duduk bersila berkaki. Di tengah-tengah gua, di sekelilingnya terdapat banyak sekali misteri kematian. Selain misteri kematian, misteri kehancuran, waktu dan kegelapan juga tersebar di mana-mana. Namun dibandingkan dengan misteri kematian, ketiga misteri ini jauh lebih tipis. Tentu saja tidak. Bukan hanya 4 misteri ini yang ada di dalam gua, ada juga misteri lainnya. Hanya saja Lin Chen mempraktikkan 4 ilmu pedang utama, dan ada benar-benar tidak perlu memahami misteri lainnya. Kekuatan jiwa Lin Chen sepenuhnya dilepaskan, menutupi seluruh gua, jiwa besar dibagi menjadi 4 bagian, memahami 4 misteri yang berbeda pada saat yang sama. Saat Lin Chen memahami 4 misteri, 4 niat pedang di tubuhnya juga meningkat dengan cepat. Berdengung. Pada saat ini, makna kematian tiba-tiba bergetar di tubuhnya, mengembun dengan gila-gilaan dan mengembun lagi. Saat makna kematian memadat, aura pedang kematian dilepaskan dari Lin Chen menjadi semakin kuat. Sebuah terobosan akan datang. Wajah Lin Chen menunjukkan ekspresi kegembiraan. Misteri kematiannya baru saja mencapai puncak level kelima. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terus menerobos setelah kurang dari setengah bulan berlatih. Anda tahu, menurut Lin prediksi awal Chen, niat pedang kematiannya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk menembus ke tingkat ke-6. Hasilnya, hanya dalam setengah bulan, niat pedang kematiannya akan menembus ke tingkat ke-6. Faktanya, Lin Chen belum pernah berlatih di 18 puncak domain suci. Tidak pernah mengalami misteri besar di puncak gunung, dan kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat, dia dapat memahami 4 misteri pada saat yang sama, dan ada fragmen dari buku rahasia, jadi Lin Chen meremehkan kecepatannya dalam memahami misteri kematian sebelumnya. Namun, bagi Lin Chen, semakin cepat niat pedang kematian menerobos, niscaya akan semakin baik baginya. Anda harus tahu bahwa dia sekarang jauh dari pertempuran Super Genius. Hanya tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Jika dia berhasil memecahkan rahasia kematian lebih awal, maka dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih 10.000 pedang dan kembali ke sektenya. Lin Chen menekan kegembiraan di hatinya, menyilangkan kaki di tanah, dan terus memahami misteri kematian di sekitarnya. Melalui kekuatan jiwanya, Lin Chen dapat melihat sejumlah besar titik abu-abu pekat dari misteri kematian di sekelilingnya. Yang dipahami Lin Chen sekarang adalah titik abu-abu dari misteri kematian ini. Jika dia memahami titik abu-abu dari misteri kematian, dia akan sama.
Setelah menguasai misteri kematian ini, niat pedang kematiannya akan meningkat secara alami. Sekarang niat pedang kematiannya akan menembus ke tingkat ke-6, ini adalah saat kritis. Lin Chen tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus memahami tiga misteri lainnya, tetapi menaruh seluruh perhatiannya pada misteri kematian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia tidak memahami 4 misteri pada saat yang sama, tetapi hanya mengabdikan dirinya untuk memahami misteri kematian. Kecepatan Lin Chen dalam memahami misteri kematian meningkat pesat. Dalam sekejap mata, Lin Chen benar-benar memahami arti kematian. Tanpa ragu, dia terus memahami rahasia kematian selanjutnya, titik abu-abu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak titik abu-abu yang dipahami Lin Chen tentang misteri kematian. Aura misteri kematian di tubuhnya menjadi semakin kuat, telah mencapai batas puncak tingkat kelima dan akan segera menerobos. Selama dia terus memahaminya, maka ketika misteri kematiannya mencapai tingkat ke-6, dia secara alami akan menerobos. Ini adalah cara alami untuk menerobos. Ada juga beberapa pendekar yang menemui hambatan dalam misteri budidayanya dan tidak dapat menerobos dalam waktu yang lama. Tentu saja situasi seperti ini jarang terjadi pada orang jenius. Orang jenius memiliki pemahaman yang sangat kuat. Selama mereka memiliki cukup misteri, mereka hanya perlu memahaminya, dan tidak perlu memikirkan hambatan sama sekali. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat, dan kemampuan pemahamannya bisa disebut monster. Dalam kondisi ini, dia tidak perlu mempertimbangkan masalah kemacetan sama sekali untuk menerobos misteri kematian. Tentu saja, metode terobosan alami seperti itu adalah juga cara terbaik untuk memecahkan misteri kematian. Metode. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Pada saat ini, makna mendalam kematian di tubuh Lin Chen telah menjadi sangat kuat, dan sebagian darinya jelas berubah menuju niat pedang kematian tingkat 6. Rusak. Lin Chen tiba-tiba berteriak pelan. Begitu suaranya jatuh, Dead Sword Inten yang besar di tubuhnya segera mengembun bersama untuk membentuk awan Dead Sword Inten yang besar. Ada banyak perbedaan antara misteri kematian tingkat kelima dan misteri kematian tingkat 6. Pertama, konsepsi artistiknya berbeda. Konsepsi artistik misteri kematian tingkat 6 lebih kuat. Tentu saja ini bukanlah perbedaan yang paling besar, perbedaan yang paling besar adalah kuantitas misteri kematian tingkat 6 lebih banyak dibandingkan dengan misteri kematian tingkat 5. Selain kuantitas, kualitas juga merupakan lompatan yang sangat besar. Justru karena itulah para pejuang yang menguasai misteri kematian tingkat ke-6 biasanya dapat dengan mudah membunuh prajurit misteri kematian tingkat kelima. Karena misteri kematian tingkat ke-6 jauh melebihi misteri kematian tingkat kelima baik secara kuantitas maupun kualitas, belum lagi konsepsi artistik dari misteri kematian tingkat ke-6 bahkan lebih dahsyat. Awan Dead Sword Inten di tubuh Lin Chen baru saja terbentuk ketika aura Dead Sword Inten yang besar dilepaskan dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Bahkan di luar gua, Anda bisa merasakan aura pedang kematian besar Lin Chen. Jika seorang prajurit biasa telah menembus niat pedang kematian tingkat ke-6, dia secara alami tidak akan memiliki momentum sebesar itu, tetapi Lin Chen berbeda. Fragmen kode rahasia yang dia praktikkan ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno. Rahasia dari kematian di dalamnya berbeda dengan kematian biasa. Ada perbedaan besar dalam misteri. Bas. Tubuh Lin Chen bergemuruh. Saat berikutnya, dia membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Terobosan, maksud pedang kematian tingkat ke-6. Hanya dalam waktu setengah bulan, maksud pedang kematian Lin Chen berhasil menembus ke tingkat ke-6. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak akan pernah mungkin dilakukan oleh ahli alam Baoyuan lainnya. Ya, bahkan seorang jenius tingkat atas seperti Xia Ye mungkin tidak bisa berlatih secepat Lin Chen. Dan sekarang Dead Sword Inten Lin Chen telah menembus ke tingkat ke-6, tidak ada keraguan bahwa kekuatannya akan meningkat. Bagaimanapun, tangan kematian Lin Chen ditingkatkan berdasarkan tingkat misteri kematian. Sebelumnya, Lin Chen menggunakan niat pedang kematian tingkat kelima untuk menggunakan tangan kematian untuk menekan naga kematian yang sebanding dengan yang ke-9 tingkat misteri kematian. Sekarang, niat pedang kematian Lin Chen telah menembus ke tingkat ke-6. Jika dia menggunakan tangan kematian lagi, dia mungkin dapat dengan mudah membunuh naga kematian. Bab 756, Tantangan Lin Chen. Konten yang terekam dalam fragmen kode rahasia adalah rahasia kematian dari tingkat pertama hingga kesempurnaan agung. Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya seharusnya dapat mengembangkan niat pedang kematian ke tingkat ke-9 sebelum perang super jenius. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki potongan kode rahasia di tangannya, dia dapat mempraktikkan rahasia kematian lebih cepat, tetapi tidak mungkin bagi Lin Chen untuk hanya berlatih pedang kematian sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia memiliki 3 pedang utama lainnya untuk dipraktikkan, belum lagi 4 ilmu pedang utama miliknya ditingkatkan pada saat yang sama, dan mengolah 10.000 pedang untuk kembali ke sekte adalah bantuan terbesar dalam meningkatkan kekuatannya. Lin Chen tidak punya banyak waktu untuk berspesialisasi dalam Dead Sword Inten.
Sebaliknya, jika Lin Chen hanya memupuk satu jenis makna rahasia kematian, maka dia yakin bahwa sebelum pertempuran super jenius dimulai, dia dapat mempraktikkan makna pedang kematian menuju kesempurnaan agung dan bahkan menyentuh ranah aturan kematian. Aturan kematian dapat sepenuhnya menekan rahasia kematian. Jika Lin Chen mengolah maksud pedang kematian ke aturan kematian, maka kekuatannya tidak akan meningkat 1 atau 2 poin. Namun, meskipun kekuatan budidaya akan ditingkatkan sangat cepat, jika 10.000 pedang Lin Chen kembali ke sekte, itu juga telah dikembangkan, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada aturan kematian. Dalam setengah bulan ke depan, saya akan terus berlatih di sini dan mencoba meningkatkan niat pedang kematian. Hanya setengah bulan telah berlalu sejak Lin Chen merebut gua puncak kematian, dan menurut aturan 18 puncak dari Suaka. Untuk menantang aturan gua, Lin Chen masih memiliki waktu setengah bulan untuk mundur. Setelah setengah bulan, ahli alam Baoyuan lainnya dapat datang untuk menantangnya dan merebut gua tersebut. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lin Chen terus memahami 4 misteri. Waktu berlalu sangat cepat, dan setengah bulan sebelum Dit Sword Inten Lin Chen menerobos ke tingkat ke-6. Di puncak gunung misterius di bumi, Wen Renzhen datang ke gua Cheng Ho lagi. Menurut perjanjian sebelumnya antara Wen Renzhen dan Cheng Ho, setelah retret setengah bulan Lin Chen di Dit Peak berlalu, Cheng Ho akan maju untuk mencari Lin Chen dan memberi pelajaran pada Lin Chen. Hari ini tepat 1 bulan sejak Lin Chen merebut gua puncak kematian. Wen Renzhen menunjukkan ekspresi kebencian di wajahnya. Karena Lin Chen, dia kehilangan muka. Sebagai seorang jenius, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Mungkin karena dia sangat ingin berurusan dengan Lin Chen, dia memamerkan tubuhnya dan tanpa banyak berpikir, dia langsung pergi ke gua Cheng Ho. Sebagai adik laki-laki Cheng Ho dan salah satu dari 3 pahlawan sekte Tianyi, Wen Renzhen dapat datang menemui Cheng Ho kapan saja dalam keadaan normal, dan formasi di dalam gua tidak dapat menghentikan Wen Renzhen. Hah! Di dalam gua, Cheng Ho yang sedang memahami rahasia bumi merasakan guncangan formasi, tiba-tiba ia membuka matanya dan melihat Wen Renzhen yang tampak cemas. Hah! Melihat Wen Renzhen, Cheng Ho bersenandung tidak senang. Wen Ren tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar sekarang dan masuk tanpa memberitahu Cheng Ho. Tampak jelas bahwa dia tidak menganggap serius Cheng Ho, jadi Cheng Ho menjadi sedikit tidak senang. Kakak laki-laki, jangan salahkan saya. Saya benar-benar cemas. Pada hari saya tidak bisa mendapatkan senjata pedang, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Wen Renzhen dengan cepat menjelaskan bahwa sebenarnya, dia ingin untuk mengambil kembali senjata pedang karena satu alasan, tetapi juga sangat penting untuk memberi pelajaran pada Lin Chen. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan senjata pedang pada saat yang sama dan memberi pelajaran pada Lin Chen. Ekspresi Cheng Ho sedikit melembut. Dia bukannya tidak menyadari kegelisahan Wen Renzhen saat ini. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang." Jika bukan karena Lin Chen memberi Wen Renzhen pelajaran di depan banyak orang kuat di alam Yuan, Cheng Ho tidak akan mau keluar dan bertengkar dengan Lin Chen. Bagaimanapun, hubungan antara Sue Lingyun dan Lin Chen sangat tidak biasa. Selain itu, bakat Lin Chen sangat jahat, tetapi Lin Chen menamparkan wajah Wen Renzhen. Sebagai kakak laki-laki, Cheng Ho tidak punya pilihan selain melangkah maju. "Terima kasih, kakak senior." Wen Renzhen tampak bahagia. Cheng Ho melirik Wen Renzhen, berdiri perlahan, dan segera terbang langsung keluar gua. Wen Renzhen mengikuti di belakang Cheng Ho. Pada saat yang sama, puncak kematian Lin Chen di dalam gua. Lin Chen berhenti berlatih, perlahan membuka matanya, dan merasakan 4 niat pedang utama di tubuhnya. Setelah setengah bulan berlatih, niat pedang kematian tingkat ke-6-nya telah terkonsolidasi dan meningkat pesat. Jika beri Lin Chen 1 bulan lagi, Lin Chen adalah pastikan untuk mengembangkan niat pedang kematian ke tingkat ke-6, atau bahkan tingkat ke-7. Adapun maksud pedang penghancuran, saat ini juga telah mencapai puncak tingkat ke-5. Lagi pula, maksud pedang waktu baru saja menerobos. Rahasia waktu di sini itu tidak terlalu kuat, tetapi telah meningkat pesat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menembus ke puncak level ke-5. Yang paling menggerakkan Lin Chen adalah niat pedang gelapnya juga telah mencapai tingkat ke-3. Kecepatan budidaya maksud pedang gelap, hampir tidak lebih lambat dari maksud pedang kematiannya. Tentu saja, maksud pedang gelap hanya berada pada tingkat ke-3 dan termasuk dalam misteri tingkat rendah, dan misterinya menjadi lebih sulit semakin jauh kamu berlatih, jadi kecepatan latihan yang disarankan oleh Hei Na tidak bisa menandingi maksud pedang kematian. Kecepatan kultivasi dibandingkan. Kecepatan mempraktikkan rahasia kematian di puncak kematian cepat, tetapi kecepatan 3 jurusan saya yang lain budidaya ilmu pedang tidak secepat itu. Lin Chen menghela nafas ringan. Setelah sebulan latihan keras terus-menerus, kekuatannya meningkat pesat. Pergi ke puncak Wano.
Menurut rencana Lin Chen sebelumnya, setelah berlatih di Dit Peak selama sebulan, dia akan pergi ke Wanao Peak untuk berlatih. Berbagai misteri di Wanao Peak relatif rata-rata. Untuk seorang pejuang seperti Lin Chen yang berlatih 4 ilmu pedang utama, lebih cocok. Dengan keputusan di benaknya, Lin Chen tidak ragu-ragu. Dia terbang keluar dari gua puncak kematian dalam sekejap, dan kemudian terbang menuju puncak Wanao. Puncak Wanao tidak jauh dari puncak kematian, setengah jam kemudian, Lin Chen tiba di puncak Wanao Peak. Ada 7 gua di puncak Wanao Peak. Jika waktu normal, hanya sedikit orang yang akan datang ke Wanao Peak ini. Bagaimanapun, rahasia dan misteri dari puncak Wanao terlalu rata-rata, dan pejuang biasa tidak bisa. Dia hanya mengembangkan satu jenis misteri, jadi orang tidak akan datang ke puncak Wanao untuk berlatih. Mereka hanya akan pergi ke puncak yang berlawanan dengan misteri yang mereka latih. Tentu saja, ini normal saja. Sekarang pencarian super jenius akan segera dimulai. Tidak hanya Tian di benua Ling, bahkan ada pejuang dari dunia besar lainnya yang datang ke 18 puncak domain suci untuk berlatih, jadi puncak Wanao juga penuh sesak saat ini, dan ada orang yang berlatih di setiap gua. Rahasia dan misteri masing-masing dari ketujuh gua itu serupa. Lin Chen melihatnya dengan hati-hati dengan kekuatan jiwanya. Tak lama kemudian, bahkan di gua-gua di puncak-puncak Wanao, berbagai misteri dan misteri setiap gua cukup rata-rata. Misteri dan misteri setiap gua relatif rata-rata, jadi Lin Chen juga tidak perlu sengaja memilih gua, ketujuh gua ini semuanya cocok untuk Lin Chen. Lin Chen terbang ke puncak Wanao Peak. Di pintu masuk sebuah gua di tengah, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan pedang kematian dari tubuhnya, berubah menjadi pedang kematian yang besar, dan menyerang kuali kuno Chang Huang dengan keras. Boom! Suara yang panjang dan membosankan menyebar jauh. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm telah berkumpul di 18 puncak domain suci. Ada pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm berjalan-jalan sepanjang waktu. Awalnya, semua orang melewati puncak Wanao dan tidak memperhatikan Lin Chen. Sekarang Lin Chen tiba-tiba mengetuk suara gua di puncak Wanao Peak langsung menarik perhatian banyak orang. Hah! Seseorang ingin menantang gua teratas puncak Wanao. Mengapa kamu datang untuk berlatih di puncak Wanao? Rahasia dan misteri puncak Wanao terlalu rata-rata dan tidak cocok untuk para pejuang untuk berlatih sama sekali. Saya kira mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan mereka. Misteri dan misteri yang saya kembangkan sesuai dengan gua, jadi saya datang ke puncak Wanao. Bagaimanapun, meskipun berbagai misteri dan misteri di puncak Wanao rata-rata, mereka jauh lebih kaya daripada orang-orang di dunia luar. Berlatih di puncak Wanao setidaknya lebih baik daripada mereka yang berlatih di luar. Oke. Semua orang menyaksikan Lin Chen mengetuk gua di puncak Wanao Peak. Tentu saja, di antara mereka, bukan karena mereka belum pernah mendengar nama Lin Chen, tetapi benua Tianling sangat besar, tidak semua orang pernah melihat Lin Chen, oleh karena itu, tidak ada yang mengenali Lin Chen saat ini. Tapi ketika semua orang selesai berbicara, seorang ahli alam Baoyuan yang terbang dari jauh melihat sosok Lin Chen dan mendengar komentar semua orang, dan ekspresinya berubah menjadi aneh, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Oh, siapa orang ini? Banyak orang tercengang dan melihat ahli alam Baoyuan yang berbicara. Ekspresi yang terakhir menjadi semakin aneh, dan berkata, dia adalah Lin Chen. Lin Chen. Ini sebenarnya Lin Chen, bagaimana Lin Chen bisa datang ke puncak Wanao? Idiot, Lin Chen telah berlatih 4 jenis niat pedang. Pelatihan di Dit Peak adalah yang terkaya dalam misteri kematian, dan misteri lainnya tidak begitu kaya. Untuk seorang pejuang seperti Lin Chen yang telah mempraktikkan 4 jenis misteri, Wanao Peak lebih cocok untuk dia. Semua orang menghirup udara, mereka belum pernah bertemu Lin Chen, tetapi itu tidak berarti mereka tidak tahu reputasi Lin Chen. Dia memenggal kepala Fan Shaoyan, menggunakan potongan kode rahasia pertama untuk menipu banyak wilayah Baoyuan ahli, dan bertarung dengan Bai Chongtian untuk memenangkan pecahan kode rahasia. Ini semua adalah bukti kekuatan Lin Chen. Tahukah kamu siapa pemilik gua yang ditantang Lin Chen? Seseorang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan menjadi pemilik gua dengan nada yang agak misterius. Siapa itu? Ahli alam Baoyuan biasa tidak akan datang ke puncak Wanao untuk berlatih, kecuali mereka adalah pejuang yang telah mempraktikkan beberapa misteri pada saat yang sama. Pemilik gua yang ditantang Lin Chen ini harusnya memiliki kekuatan rata-rata. Semua orang penasaran. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, saya khawatir Anda masih tidak akan mempercayainya, tetapi gua yang ditantang Lin Chen adalah gua Zhen Gaofeng. Zhen Gaofeng. Berikutnya adalah Zhen Gaofeng Murongwu. Gaofeng, dari benua Xiafeng. Kebetulan sekali, ternyata itu adalah guanya. Sebulan yang lalu, Lin Chen menantang Bai Chongtian, tetapi Bai Chongtian melarikan diri tanpa perlawanan. Lin Chen dengan mudah merebut puncak kematian gua.
Tanpa diduga, sebulan kemudian, Lin Chen mendapat masalah lagi dengan orang-orang dari benua Suefeng. Segalanya tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang mengira bahwa segala sesuatunya akan menjadi suatu kebetulan. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Lin Chen dengan sengaja. Meskipun dia telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk memindai gua sebelumnya, fokusnya adalah mengamati misteri. Lin Chen tidak terlalu peduli dengan pemilik gua. Karena Anda ingin menantang, Anda harus bergerak maju dengan berani. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang gua, maka berhentilah berlatih. Lin Chen dapat kembali ke wilayah Yanan untuk pensiun. Benar saja, Dang Ji melihat Zhen Gaofeng perlahan berjalan keluar dari gua tempat Lin Chen berada, dengan ekspresi hangat dan marah. Itu kamu. Zhen Gaofeng tertegun. Dia telah berlatih sepenuh hati di dalam gua, tetapi tiba-tiba kuali kuno Chang Huang di pintu masuk guanya terjatuh, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, seseorang datang untuk menantang guanya, tidak hanya mengganggu latihannya juga merupakan penghinaan terhadap kekuatannya. Lagi pula, tantangan 18 puncak domain suci juga sangat kejam. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat dan tingkat kepastian tertentu, Anda tidak akan melakukannya. Tantang dia. Sebaliknya, jika Anda pergi ke sana gegabah jika dia menantangnya, konsekuensinya hanya akan dipukuli setengah mati, atau bahkan tingkat kultivasinya hancur total. Lin Chen mengetahui hal ini pada hari pertama dia datang ke 18 puncak domain suci. Bab 757, Penyerahan. Jadi, di 18 puncak tanah suci, selama Anda tidak bodoh dan tidak yakin, Anda tidak akan menantang gua tersebut. Sekarang, seseorang tiba-tiba mengetuk gua Zhen Gaofeng, yang secara alami membuatnya merasa tidak bahagia. Dia, Zhen Gaofeng, juga seorang jenius di generasinya, apakah itu sebanding dengan apa yang bisa dilakukan orang biasa? Tapi dia tidak menyangka orang yang menantangnya adalah Lin Chen. Melihat Zhen Gaofeng, Lin Chen juga sedikit terkejut, bahwa itu adalah Zhen Gaofeng. Mengenai Zhen Gaofeng, Lin Chen belum pernah berurusan dengannya sebelumnya. Bahkan dalam perselisihan sebelumnya mengenai kode rahasia volume ketiga, Lin Chen dan Bai Chongtian bertarung. Zhen Gaofeng tidak mengambil tindakan, tetapi Lin Chen tidak menyangka hal itu sebelumnya. Dia belum bertarung melawan Zhen Gaofeng, tapi sekarang dia berencana datang ke puncak Wano untuk berlatih dan membunyikan kuali kuno Chang Huang, tapi dia akan bertemu dengan Zhen Gaofeng. Sekarang kita sudah bertemu, ayo bertarung. Senyum tipis muncul di bibir Lin Chen. Pada hari itu, Zhen Gaofeng dan yang lainnya ingin mengambil bagian dari buku rahasianya, tetapi Lin Chen mengingatnya dengan jelas. Lin Chen, apa yang kamu inginkan? Melihat senyum di wajah Lin Chen, Zhen Gaofeng segera mendapat firasat buruk, dan untuk sesaat dia lupa bahwa Lin Chen ada di sini untuk menantang guanya. Kamu mengatakan apa yang ingin aku lakukan, sekarang, kamu keluar dari gua, atau bertarung denganku, Lin Chen berkata dengan suara tenang, tetapi nadanya sangat mendominasi, sesuai dengan apa yang dia katakan kepada Bai Chongtian sebelumnya. Zhen Gaofeng segera terlihat marah dan menatap Lin Chen dengan mata terbakar. Zhen Gaofeng mengetahui kekuatan Lin Chen dengan sangat baik. Dia menekan Bai Chongtian hari itu hanya dengan menggunakan niat pedang kematian. Namun, kekuatannya mirip dengan Bai Chongtian. Dengan kata lain, dia tidak dapat melakukan apapun pada Lin Chen. Bahkan jika Lin Chen menggunakan niat pedang kematian pada saat yang sama, dengan tangan kematian dan niat pedang tanpa nafas, dia mungkin dikalahkan oleh Lin Chen. Justru karena itulah Zhen Gaofeng menjadi waspada saat melihat orang yang datang adalah Lin Chen. Namun, ia tidak menyangka Lin Chen akan begitu mendominasi dan justru menyuruhnya keluar. Orang jenius memiliki arogansi orang jenius. Bahkan jika Zhen Gaofeng tidak bisa melakukan apapun pada Lin Chen, dia tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan seperti Bai Chongtian. Lin Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu, teriak Zhen Gaofeng dengan marah, dan gumpalan rahasia emas dan rahasia bumi perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya. Zhen Gaofeng memupuk dua jenis misteri, jadi dia datang ke puncak Wanao. Lin Chen mengangguk, dan saat berikutnya, niat pedang kematian yang besar tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Melihat auranya, itu jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Niat pedang kematian tingkat ke-6. Ketika Lin Chen bertarung dengan Bai Chongtian sebulan yang lalu, niat pedang kematiannya hanya berada di level 5. Tak disangka, hanya dalam waktu 1 bulan, maksud pedang kematian Lin Chen akan menembus ke level 6. Sungguh kecepatan latihan yang cepat. Jika Lin Chen terus berlatih seperti ini, saya khawatir dia akan mampu menembus maksud pedang kematian ke tingkat ke-9 sebelum pertempuran super jenius dimulai. Haha, Zhen Gaofeng dalam masalah sekarang, kematian. Jika niat pedangnya menembus ke tingkat ke-6, maka kekuatan tangan kematiannya akan sangat meningkat. Jika Zhen Gaofeng dan Lin Chen hanya bisa menekan Zhen Gaofeng, maka dia bisa mengalahkan Zhen Gaofeng sekarang.
Ketika niat pedang Lin Chen mencapai tingkat ke-6, semua orang menjadi kurang optimis tentang Zhen Gaofeng. Namun, situasi inilah yang membuat semua orang senang melihatnya. Bagaimanapun, Zhen Gaofeng bukanlah seorang Tianling, prajurit dari daratan, dan karena Lin Chen adalah seorang jenius yang lahir di benua Tianling, mereka secara alami cenderung ke Lin Chen. Dia benar-benar menerobos dengan maksud pedang kematian tingkat 6. Zhen Gaofeng juga memiliki kilatan kengerian di matanya, dan sangat terkejut dengan kecepatan kultivasi Lin Chen. Yang paling penting adalah Lin Chen menekan Bai Chongtian dengan niat pedang kematian tingkat ke-5 hari itu, dan bahkan melukai Bai Chongtian. Sekarang niat pedang kematian Lin Chen telah mencapai tingkat ke-6, kekuatan tangan kematiannya mungkin akan hilang. Meningkat beberapa level pada level ini, Zhen Gaofeng bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Lin Chen. Kilatan kemunduran melintas di mata Zhen Gaofeng. Jika kekuatannya sama dengan Lin Chen, dia akan tetap bertarung dengan Lin Chen. Tapi sekarang kekuatan Lin Chen telah meningkat pesat, dia terus bertarung meskipun dia tahu dia bukan lawan, maka itu akan sangat bodoh. Lagi pula, sekarang pertarungan super jenius akan segera dimulai, ini sebenarnya bukan waktunya untuk terluka. Pada saat ini, Zhen Gaofeng akhirnya memahami alasan mengapa Bai Chongtian melarikan diri tanpa perlawanan hari itu. Tapi dia belum membuat keputusan lengkap saat berikutnya, dua tinju kematian besar tiba-tiba muncul di depan Lin Chen. Tangan kematian. Tangan kematian digunakan, dan pedang kematian terkondensasi langsung menjadi kepalan kematian, yang berdiri di depan Lin Chen. Kemudian, dia mengendalikan tinju kematian tanpa ragu-ragu, dan menyerang dengan keras. Zhen Gaofeng. Dibandingkan dengan tinju kematian yang digunakan Lin Chen sebulan yang lalu, aura tinju kematian yang dibentuk oleh tangannya yang layu saat ini bahkan lebih besar. Tinju kematian bahkan lebih kaya akan misteri kematian, dan esensi dari roh pedang kematian berkumpul di dalamnya sangat kuat, dan Anda harus tahu tangan kematian awalnya menggunakan Essence of Death untuk melakukan serangan point-to-point. Sekarang, semakin banyak Essence of Death yang dikupas Lin Chen, semakin kuat tangannya kematian akan terjadi. Sialan. Wajah Zhen Gaofeng berubah drastis. Pada saat ini, tinju kematian Lin Chen hendak menyerang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Rahasia bumi di tubuhnya bergerak dan tembok bumi besar terbentuk di dalamnya. Tembok bumi semacam ini dipadatkan dari misteri bumi, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Misteri bumi Zhen Gaofeng telah menembus ke puncak tingkat ke-7. Kekuatan pertahanan tembok bumi yang dia tunjukkan berada di luar jangkauan orang biasa. Ahli alam puncak Baoyuan. Hancurkan pertahanan. Pada saat yang sama ketika dia melepaskan dinding tanah, hatinya bergerak, dan rahasia emas tingkat 8 di tubuhnya juga dilepaskan. Saat berikutnya, dia melihat rahasia emas membentuk dua pedang besar, menghantam tinju kematian Lin Chen dengan keras. Boom booming. Hampir segera setelah dinding bumi dan pedang emas Zhen Gaofeng terbentuk, dua tinju kematian besar Lin Chen menghantam dinding bumi dengan keras. Boom. Suara tumpul terdengar, dan saat tinju kematian membombardir dinding bumi Zhen Feng segera retak, lalu berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang di udara. Ketika banyak orang kuat di alam Baoyuan melihat ini, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Sangat kuat. Kekuatan tangan layu yang dilemparkan oleh niat pedang kematian tingkat 6 setidaknya beberapa kali lipat dari tangan layu tingkat ke-5. Dinding bumi yang dibentuk oleh misteri bumi di puncak tingkat ke-7, ketika niat pedang kematian tingkat 6 digunakan, di depan tangan yang layu, tidak ada perlawanan sedikitpun. Sebelum ada yang bisa melanjutkan berdiskusi, tinju kematian Lin Chen menghancurkan dinding bumi dan melanjutkan menuju Zhen Gaofeng. Tembok bumi yang dihancurkan oleh tinju kematian Lin Chen diubah oleh misteri bumi Zhen Gaofeng. Anda harus tahu bahwa misteri bumi terhubung dengan pikiran sang pejuang. Pada saat ini, tembok bumi yang diubah oleh misteri bumi miliknya dihancurkan oleh kematian tanpa perlawanan sedikitpun. Tinju itu hancur, dan Zhen Gaofeng segera terguncang, wajahnya menjadi sangat pucat, tenggorokannya berguling, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Zhen Gaofeng mengertakkan gigi dan bertahan, dia terus mengendalikan pedang emasnya untuk menahan serangan Lin Chen. Boom booming. Dua suara yang sangat membosankan terdengar, dan tinju kematian Lin Chen menghantam pedang emas Zhen Gaofeng dengan keras. Saat niat pedang kematian Lin Chen meningkat, kekuatan tangan kematian yang dia tunjukkan juga meningkat pesat, tapi bagaimanapun juga, dinding bumi yang baru saja dia hancurkan juga melemahkan sebagian dari kekuatannya. Namun meski begitu, masih belum sebanding dengan pedang emas Zhen Gaofeng. Anda harus tahu bahwa ketika Lin Chen memiliki Death Sword Intent tingkat ke-5, kekuatan tangan kematian yang dia tunjukkan sebanding dengan Death Mystery Death Dragon tingkat 9 milik Bai Chongtian. Terlebih lagi, Death Sword Intent Lin Chen kini telah mencapai tingkat 6. Klik, klik, klik. Tinju kematian dan pedang emas hampir bertabrakan. Saat berikutnya, dua suara yang jelas dan tajam tiba-tiba terdengar, dan pedang emas yang bertabrakan dengan tinju kematian langsung pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi pada saat yang sama, setelah tinju kematian Lin Chen menyerang 2 kali, itu berubah menjadi bintang-bintang kecil dan menghilang di antara langit dan bumi. Kekuatan tangan kematian yang digunakan Lin Chen dengan maksud pedang kematian tingkat ke-6 sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, tangan kematian baru saja menghancurkan dinding bumi, dan kemudian membombardirnya dengan pedang emas, dan kekuatannya juga banyak melemah. Mengerti? Wow! Pedang emas itu juga hancur oleh tinju kematian Lin Chen. Zhen Gaofeng tidak tahan lagi, dia memuntahkan beberapa suap darah dengan wajah yang sangat pucat dan napasnya lemah. Menurut aturan menantang gua di 18 puncak domain suci, kecuali salah satu dari 2 tantangan menang, tantangan akan terus berlanjut. Sekarang tantangan gua belum berakhir, hati Lin Chen bergerak, dan pedang kematian niat dilepaskan lagi, dan segera dibawa kendali kekuatan jiwanya. Inti dari maksud pedang kematian dengan cepat dilucuti, dan kemudian ditutupi di tangannya. Inti dari tangan kematian adalah menggunakan esensi pedang kematian untuk melakukan serangan dari titik ke titik. Seorang pejuang biasa tidak akan bisa menggunakan tangan kematian beberapa kali pada saat yang sama, tetapi Lin Chen bukanlah orang biasa. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan fragmen dari buku rahasia yang dia kembangkan berbeda dari yang asli. Rahasia kematian yang biasa. Oleh karena itu, niat pedang kematian di tubuh Lin Chen saat ini dapat memberinya tangan kematian beberapa kali. Tangan kematian. Saat Lin Chen mengupas esensi dari maksud pedang kematian, 2 tinju kematian besar terbentuk lagi di udara di depannya. Sialan! Zhen Gaofeng merasa ngeri dan wajahnya berubah pahit. Jika dia tahu lebih awal, dia akan lebih baik menyerahkan gua ini dan pergi seperti yang dilakukan Bai Chongtian. Lin Chen terlalu mesum. Sebulan yang lalu, kekuatannya hanya bisa dibandingkan dengannya. Sekarang, itu langsung melampaui dia. Baru saja, di bawah serangan Lin Chen dari tangan kematian, Zhen Gaofeng mencoba yang terbaik dan hanya bisa menahannya. Ini juga menyebabkan dia menderita beberapa luka ringan. Jika Lin Chen melancarkan serangan kedua, dia mungkin akan menderita luka serius. Cedera. Dia hanya bisa pergi setelah terluka parah. Anda harus tahu bahwa tidak lama lagi pertempuran super jenius dimulai. Jika dia terluka parah, akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih dari cederanya, yang niscaya akan menunda banyak waktu pelatihan. Pada saat ini, tinju kematian Lin Chen telah dilepaskan, langsung menuju ke arah Zhen Gaofeng. Saya menyerah. Melihat adegan ini, Zhen Gaofeng meraung dengan tegas. Setelah mengatakan ini, matanya sangat merah dan menatap Lin Chen. Direnggut dari gua oleh Lin Chen, bagi Zhen Gaofeng, tidak diragukan lagi itu adalah rasa malu yang sangat besar. Hah! Mendengar suara Zhen Gaofeng, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia baru saja menggunakan tangan kematian sekali, dan berpikir untuk menggunakan tangan kematian untuk kedua kalinya untuk menguji kekuatan kematian tingkat ke-6 lagi. Dengan kekuatan tangannya, Zhen Gaofeng tiba-tiba menyerah. Bab 758, Rahasia di baliknya. Namun, setelah sekali digunakan, Lin Chen mampu menganalisis kekuatan tangannya yang layu. Novel. Kekuatan tangan layu yang digunakan oleh niat pedang kematian tingkat 6 memang tidak sebanding dengan tangan layu tingkat ke-5. Lin Chen juga cukup puas di dalam hatinya. Kalian pasti tahu kalau niat pedang kematiannya masih sangat meningkat. Di luar angkasa, jika dia terus mempraktikkan maksud pedang kematian, setelah maksud pedang kematiannya dikembangkan ke tingkat tertentu, kekuatan tangan layu miliknya juga akan ditingkatkan. Lin Chen, menurut aturan tantangan 18 puncak domain suci, setelah salah satu pihak yang menantang mengakui kekalahan, tantangan akan berakhir. Anda ingin melanggar aturan tantangan 18 puncak domain suci. Melihat bahwa Lin Chen masih tidak berhenti menyerang, Zhen Gaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan meraung dengan dingin. Menurut aturan tantangan gua 18 puncak tanah suci, selama tantangan, salah satu pihak memang boleh mengaku kalah. Setelah menyerah, tantangan selesai. Jika seseorang dengan sengaja menyerang setelah akhir, itu merupakan pelanggaran terhadap tanah suci 18 puncak. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan dihukum oleh Istana Tianling. Lin Chen mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, 2 tinju kematian besar di depannya berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang, menghentikan serangan. Kemudian dia memandang Zhen Gaofeng dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, sekarang, kamu bisa keluar. Kamu. Wajah Zhen Gaofeng pucat. Dia menatap Lin Chen dengan kesal. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin Chen, aku bersumpah, suatu hari kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan sopan. Suara Lin Chen menjadi dingin. Meskipun Lin Chen dikatakan cepat dalam berkultivasi dan memiliki kepercayaan diri, bahkan orang suci pun akan merasa tidak nyaman jika Zhen Gaofeng berbicara seperti ini. Lin Chen masih perlu berlatih sekarang dan tidak punya waktu untuk berbicara banyak dengan Zhen Gaofeng. Jika Zhen Gaofeng berani mengatakan ini di waktu normal, dia akan membunuhnya dengan pedang.
Huff. Zhen Gaofeng ragu-ragu, tidak berani berlama-lama. Dia berbalik dan terbang cepat menuju kejauhan, jauh dari puncak Wanao. Tantangan gua antara Lin Chen dan Zhen Gaofeng sangat sederhana. Hanya butuh beberapa saat untuk menentukan pemenangnya. Meskipun tantangan antara satu sama lain tidak lama, sensasinya bukanlah sesuatu yang bisa dihargai oleh orang luar. Jika Zhen Gaofeng menyerah beberapa saat kemudian, saya khawatir dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Faktanya, ini adalah belas kasihan Lin Chen. Jika dia ingin melukai Zhen Gaofeng dengan parah, dia bisa melepaskan niat pedang tanpa nafas, ditambah dengan tangan layu, dan menyerang bersama, maka Zhen Gaofeng bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Tidak, dia langsung terluka parah. Sedangkan untuk Murong Wu, tidak mungkin untuk menghapuskan Zhen Gaofeng. Jika para pejuang ingin menghapuskan budidaya satu sama lain, kecuali kekuatan budidaya mereka beberapa tingkat lebih tinggi dari yang lain, tidak mungkin untuk menghapuskan budidaya yang lain. Phew, tantangannya sudah berakhir, Lin Chen menang dengan mudah. Itu normal. Niat pedang kematian Lin Chen telah ditingkatkan ke tingkat ke-6, dan kekuatan Zhen Gaofeng belum banyak meningkat di bulan ini. Zhen Gaofeng tentu saja, dia bukan tandingan Lin Chen. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kecepatan kultivasi Lin Chen memang sangat cepat? Sejak dia menjadi terkenal, saya menemukan bahwa kekuatannya akan meningkat pesat hampir sesekali, seperti saat dia memenggal kepala Fan Shaoyan. Pada saat itu, dia masih dalam tahap akhir dari alam Baoyuan, tetapi sekarang dia berada di puncak alam Baoyuan, dan 4 kekuatan pedang utamanya juga telah meningkat pesat. Potensi orang ini tidak terbatas. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan menjadi raja hidup dan mati. Tapi berbicara tentang Fan Shaoyan, Lin Chen membunuh Fan Shaoyan. Mengapa Fan Shaohuang tidak muncul? Secara logika, Fan Shaohuang seharusnya ingin membalas dendam pada Fan Shaoyan. Hal yang paling intim di antara orang-orang tidak diragukan lagi adalah kasih sayang keluarga. Sebagai kakak laki-laki Fan Shaoyan, jika Fan Shaohuang tahu bahwa Fan Shaoyan dibunuh oleh Lin Chen, maka dia harus keluar untuk membalaskan dendam Fan Shaoyan. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Fan Shaohuang sedang mengasingkan diri saat ini. Gerbang kematian tidak memiliki pengetahuan tentang informasi dari dunia luar. Lin Chen secara alami mendengar suara semua orang berbicara dengan jelas. Ketika dia mendengar semua orang menyebut Fan Shaohuang, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Fan Shaohuang. Lin Chen diam-diam melafalkan nama ini di dalam hatinya. Sejak Lin Chen membunuh Fan Shaoyan, dia telah mendengar nama orang ini. Orang ini menduduki peringkat keempat di peringkat bumi. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Jika Lin Chen saat ini, saya khawatir Lin Chen bukan tandingan Chen untuk menghadapi Fan Shaohuang. Tidak masalah, ayo berlatih sekarang. Saya telah merebut gua ini dan dapat menutupnya selama 1 bulan lagi. Lin Chen menggelengkan kepalanya, dan air serta tanah menutupi para prajurit untuk menghalanginya. Jika Fan Shaohuang benar-benar datang, maka bukan tidak mungkin Lin Chen akan bertarung dengannya. Sosok Lin Chen melintas dan terbang ke dalam gua. Lin Chen Chen. Tepat ketika Lin Chen memasuki gua, sebuah suara tiba-tiba terdengar langsung di benak Lin Chen. Di seluruh benua Tianling, satu-satunya yang dapat melakukan komunikasi jiwa adalah Raja Alam Hidup dan Mati. Raja Kehidupan dan Kematian Alam tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi juga mengendalikan jiwa. Memahami aturan rahasia. Dan di samping Lin Chen, Yu Longzi juga bisa melakukan ini. Yu Longzi. Hati Lin Chen tergerak. Sejak dia keluar dari makam suci, Yu Longzi tidak pernah bersuara. Saat itu, Yu Longzi juga menyuruh Lin Chen untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, lalu di pertempuran super jenius. Jika Anda mendapat peringkat lebih tinggi, manfaatnya akan terbukti dengan sendirinya. Haha, Lin Chen, saya senang melihat Anda masih hidup. Yu Longzi tersenyum tipis, dan suaranya ditransmisikan ke jiwa Lin Chen. Lin Chen terdiam. Apakah ada yang berbicara seperti ini? Tapi dari maksud Yu Longzi tidak memperhatikan situasi Lin Chen selama periode ini, dan dia mungkin tidak melakukannya. Saat berlatih, lagi pula, Yu Longzi juga mengembangkan 8 niat pedang agung. Yu Longzi telah sepenuhnya mengintegrasikan niat pedang tingkat pertama dari 8 niat pedang besar, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain. Aku baru saja mengintegrasikan 8 niat pedang besar tingkat kedua ke dalam fusion, suasana hati saya sedang baik, jadi saya keluar untuk berbicara dengan Anda, dan kebetulan saya melihat Anda berkelahi dengan anak itu. Lin Chen, kamu baik-baik saja. Kamu tidak mengendurkan kultivasimu selama periode ini. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lin Chen, Yu Longzi berkata perlahan. Mengintegrasikan 8 pedang tingkat kedua. Lin Chen terkejut, Yu Longzi benar-benar mencapai langkah ini.
Meskipun Lin Chen sekarang telah mengintegrasikan 4 niat pedang utama, dan 4 niat pedang utama bukan hanya tingkat pertama, Lin Chen juga sangat menyadari sulitnya mengintegrasikan niat pedang utama. Jika kekuatan jiwanya tidak meroket di makam suci, aku khawatir dia masih tidak akan mampu memadukan maksud pedang gelap ke dalam maksud pedang tanpa nafas. Singkatnya, semakin banyak maksud pedang yang menyatu, semakin sulit untuk menggabungkannya. Semakin tinggi nilai dari niat pedang yang menyatu, semakin tinggi pula nilai dari pedang yang menyatu tersebut. Kesulitannya juga lebih besar. Yu Longzi menggabungkan niat pedang tingkat pertama dari 8 niat pedang utama bersama-sama. Semakin banyak niat pedang yang digabungkan, semakin sulit untuk diminum. Sungguh luar biasa dia bisa melakukan ini. Sekarang yang terakhir dia bahkan menyatu 8 niat pedang tingkat kedua bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa menggabungkan 8 niat pedang tingkat kedua setidaknya puluhan kali lebih sulit daripada menggabungkan 8 niat pedang tingkat pertama. Terlebih lagi. Namun, meski fusinya sulit, peningkatan kekuatannya tidak terukur. Ketika Lin Chen pertama kali menyatukan Yu Long Sword, Yu Longzi mengklaim bahwa kekuatannya hanya bisa dibandingkan dengan rata-rata setengah langkah Raja Hidup dan Mati, dan dia bukan tandingan Raja Hidup dan Mati. Sekarang, Yu Longzi telah terintegrasi pedang tingkat 8 yang kedua. Maksudku, kekuatannya mungkin sebanding dengan Raja Kehidupan dan Kematian yang setidaknya memiliki level 5. Yah, kamu benar. Kekuatanku saat ini memang meningkat pesat. Adapun level apa yang telah dicapainya? Aku sudah lama tidak bergerak, jadi aku tidak bisa menilai. Yu Longzi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah ada di sana sejak zaman kuno. Sudah ada, dan selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tubuh Yu Longzi hanya pulih 3 kali. Yang ketiga adalah ketika Lin Chen menemukan semua pedang panjang Yu dan kemudian membentuknya. Di bawah kondisi ini, Yu Longzi secara alami tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, jadi pada saat ini dia 8 niat pedang besar yang telah berhasil diintegrasikan ke dalam level kedua masih belum dapat menilai sejauh mana kekuatan mereka yang sebenarnya. Sebelum Lin Chen dapat berbicara, suara Yu Longzi terdengar lagi, "Lin Chen, kamu telah menguasai 4 ilmu pedang utama sekarang, tetapi dengan kekuatanmu, jika kamu ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran Super Genius, itu akan sulit. Itu masih sangat besar, bahkan jika niat pedang kematian Anda mencapai tingkat ke-9, atau bahkan mencapai kesempurnaan agung, itu masih akan sangat sulit. Ketika niat pedang kematian Anda mencapai tingkat ke-9, masih sangat sulit untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran Super Genius." Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut perhitungan Lin Chen dari daftar dasar dan beberapa situasi tak terduga di awal, selama niat pedang kematiannya dinaikkan ke tingkat ke-9, hampir tidak ada masalah untuk memasuki puncak. 100. Tapi sekarang Yu Longzi, kenapa kamu bilang itu sulit? Lin Chen tiba-tiba teringat pada Zhen Gaofeng, yang baru saja menantangnya. Zhen Gaofeng, Bai Chongtian, Murong Wu dan lainnya berasal dari benua Suefeng, dunia besar lainnya. Jadi, bukankah akan ada pejuang dari dunia besar lain yang datang ke benua Tianling untuk berpartisipasi dalam pertempuran Super Genius? Jika demikian, memang tidak mudah bagi Lin Chen untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam pertarungan Super Genius. Bagaimanapun, perang Super Genius adalah penggabungan banyak jenius dari dunia besar. Apa latar belakang pertempuran Super Genius? Lin Chen bertanya. Dia menjadi semakin bingung tentang kekuatan dan rahasia di balik pertempuran Super Genius. Mampu membawa prajurit dari dunia besar lainnya ke benua Tianling dan kemudian mengadakan pertempuran Super Genius, seperti kekuatan magis yang luar biasa ini, kekuatan biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Mendengar perkataan Lin Chen, Yu Longzi tiba-tiba terdiam, dan suasana menjadi sedikit aneh untuk sesaat, namun setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi, rahasia ini sebenarnya bukan rahasia. Begitu pertarungan Super Genius dimulai, semua orang akan tahu, misalnya, anak laki-laki yang menantang Anda sebelumnya, jika saya membacanya dengan benar, dia pasti berasal dari benua Suefeng. Prajurit dari dunia besar lainnya datang ke benua Tianling. Anda tidak mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi sekarang Anda mengetahuinya. Meskipun para pejuang dari benua Tianling dan para pejuang dari benua Suefeng sama-sama ras manusia, ada beberapa perbedaan di antara mereka. Misalnya, fisik para pejuang akan berbeda. Lagi pula, tidak setiap dunia besar memiliki aura yang sama langit dan bumi, dan dunia besar. Semakin kaya energi spiritual langit dan bumi, semakin kuat pula fisik umat manusia yang dilahirkan. Misalnya, umur manusia biasa di benua Tianling tidak kurang dari 2 atau 300-an tahun. Demi latihan rajinmu selama periode ini, sekarang aku bisa memberitahumu tentang pertempuran Super Genius. Yu Longzi berkata, hehe, pertempuran Super Genius sebenarnya diadakan 100 tahun yang lalu. Bab 759, Kisah di Tengah. Lin Chen kaget. Apakah perang Super Genius terjadi 100 tahun yang lalu?
Meskipun Lin Chen sudah lama tidak berada di benua Tianling, dia mengetahui beberapa peristiwa penting di benua Tianling. Lin Chen belum membaca catatan apapun tentang kompetisi penting seperti pertempuran Super Genius, meskipun tidak direkam. Di dalam buku, maka beberapa pejuang juga harus mengetahui sesuatu tentangnya. Misalnya, puncak ke-19 dari domain suci di zaman kuno sekarang menjadi puncak ke-18 dari domain suci. Ada beberapa orang kuat di alam Baoyuan yang mengetahui hal itu, bahkan rahasia puncak ke-18 dari domain suci tidak diketahui. Adakah yang tahu, apalagi pertarungan antar jenius super? Pertempuran para jenius super 100 tahun yang lalu tidak diadakan di benua Tianling. Tepat ketika Lin Chen terkejut, suara Yu Longzi terdengar lagi. Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit kedutan di hatinya, dan Yu Longzi juga tercengang selera makan orang. Jika dia mengucapkan semua kata sekaligus, maka Lin Chen tidak perlu memikirkannya. Jangan pikirkan itu. Tidak banyak orang di seluruh benua Tianling yang mengetahui hal-hal ini. Bahkan di kerajaan suci Yongtai, yang telah diwarisi selama ratusan ribu tahun, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Orang-orang di benua Tianling mengetahuinya, tetapi bagi Yu Longzi, itu bukan rahasia. Dia telah bertahan di benua Tianling selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tentu saja tahu lebih banyak. Yu Longzi melanjutkan, berbicara tentang pertempuran super jenius, kita juga harus berbicara tentang pertempuran yang menghancurkan dunia di zaman kuno. Di zaman kuno, benua Tianling memiliki aura langit dan bumi yang kaya, yang sangat cocok untuk para pejuang untuk berlatih. Di antara 3.000 dunia, itu dianggap rata-rata. Pada saat itu, benua Tianling memiliki banyak orang jenius dan orang kuat. Setiap 10 tahun, perang super jenius akan diadakan. Mendengar ini, Lin Chen terdiam lagi. Perang super jenius akan diadakan setiap 10 tahun. Apa yang sedang terjadi? Lin Chen merasa sangat bingung. Benua Tianling di zaman kuno sangat cocok untuk para pejuang untuk berlatih. Namun, setelah invasi suku Bailing yang kuat, pertempuran tersebut menyebabkan pembuluh darah spiritual benua Tianling pecah dan energi spiritual mengering. Di seluruh benua Tianling, hanya energi spiritual langit dan bumi di domain suci yang paling kaya. Dunia besar benua Tianling juga telah dikurangi dari dunia tingkat menengah atas menjadi dunia kelas 3, hanya dunia menengah ke bawah. Tingkat dunia. Sejak itu, semakin sedikit orang jenius yang lahir di benua Tianling. Tentu saja, pertarungan jenius dan super jenius tidak akan diadakan secara terpisah di benua Tianling. Yu Longzi berkata, tetapi pertarungan super jenius bagaimanapun juga adalah sebuah kompetisi bagi umat manusia untuk memilih para jenius, dan itu harus diadakan, tetapi lokasi diadakannya tidak akan diadakan di benua Tianling. Kita telah berubah ke dunia besar lainnya. Jika para jenius di benua Tianling ingin berpartisipasi dalam super jenius pertempuran, mereka harus pergi ke dunia besar lainnya. Hanya saja sekarang energi spiritual benua Tianling habis, itu sangat sulit bagi Raja Hidup dan Mati untuk pergi ke Tianwaitian sendirian, apalagi membawa orang-orang kuat lainnya dalam hidup dan merangkul alam Yuan ke Tianwaitian, dan kemudian ke dunia besar lainnya. Ya, memang benar, sebagai kata Yu Longzi, sangat merepotkan bagi para pejuang dari benua Tianling untuk pergi ke Tianwaitian sekarang. Pada zaman dahulu, benua Tianling memiliki aura yang kuat, apalagi seorang raja di alam hidup dan mati, bahkan kekuatan alam nirwana pun bisa dengan mudah pergi ke sana. Tianwaitian, lalu pergi ke dunia besar lainnya melalui Tianwaitian. Semakin kaya energi spiritual benua Tianling, semakin kuat dan besar jembatan yang menopang dunia besar dan Tianwaitian. Ini juga yang menjadi alasan mengapa pemimpin kerajaan suci Yongtai dan Wuji tidak bisa pergi ke Tianwaitian sendirian, melainkan memperhatikan Lin Chen. Mereka berharap Lin Chen akan pergi ke Tianwaitian, dan mereka akan pergi ke Tianwaitian melalui Lin Chen, karena mereka ingin untuk pergi ke Tianwaitian dari benua Tianling. Tianwaitian sangat sulit, namun jika ada yang bersedia membantu, akan lebih mudah bagi mereka untuk pergi ke Tianwaitian. Lin Chen tiba-tiba mengangguk, dia tidak menyangka ada begitu banyak cerita di balik pertarungan super jenius. Namun dari apa yang dikatakan Yu Longzi, pertarungan antar super jenius mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan kebanyakan orang. Pertama-tama, perang super jenius diadakan setiap 10 tahun sekali, dan karena perang yang menghancurkan dunia di zaman kuno, energi spiritual benua Tianling telah habis, dan jumlah jenius yang lahir lebih sedikit dari sebelumnya, sehingga super perang jenius di benua Tianling tidak lagi diadakan. Lagi pula, tujuan awal dari pertempuran super jenius adalah untuk memilih bakat. Tidak ada jenius di benua Tianling, jadi bagaimana kita bisa memilih bakat? Kedua, karena perang super jenius telah ada sejak zaman kuno dan dapat mengangkut prajurit dari dunia ini ke dunia besar lainnya, maka dari sini dapat dilihat bahwa pasti ada kekuatan yang sangat besar di balik perang super jenius, jika tidak maka tidak mungkin untuk mencapai kemampuan hebat seperti itu dan kemudian mampu mengordinasikan seluruh dunia besar. Ada pertempuran super jenius di setiap dunia besar, dan pertempuran super jenius di benua Tianling dihentikan karena perang yang menghancurkan dunia di zaman kuno. Namun, menurut Yu Longzi,
para pejuang di benua Tianling ingin pergi ke dunia besar lainnya. Dunia ini sangat sulit. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi Raja Alam Hidup dan Mati untuk pergi ke dunia luar, apalagi memimpin para penguasa alam Baoyuan ke dunia besar lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran super jenius. Mungkinkah tidak ada seorang pun dari benua Tianling yang berpartisipasi dalam pertempuran super jenius sejak Perang Penghancuran Dunia? Lin Chen bertanya. Pertempuran super jenius adalah kompetisi untuk memilih bakat. Jika tidak ada seorang pun dari benua Tianling yang berpartisipasi, maka itu juga memiliki dampak tertentu pada keberuntungan benua Tianling. Yu Longzi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan tidak mungkin. Meskipun sangat sulit untuk pergi dari benua Tianling ke Tianwaitian, beberapa Raja Hidup dan Mati juga bisa melakukannya, tapi bagaimanapun juga, hanya sejumlah kecil Raja Hidup dan Mati bisa melakukannya. Mungkin dia membawa terlalu banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan ke dunia besar lainnya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan banyak Raja Alam Hidup dan Mati dari Istana Tianling, kekuatan terbesar di benua Tianling, mereka memutuskan untuk mengadakan pertempuran jenius di dalam Istana Tianling. Setiap 10 tahun, sebelum dimulainya Perang Super Jenius, Perang Jenius Internal akan diadakan untuk memilih para jenius dengan potensi terbesar dan kekuatan terkuat untuk pergi ke dunia besar lainnya untuk berpartisipasi dalam Super Perang Jenius. Lin Chen mengangguk, keputusan Istana Tianling ini tidak diragukan lagi sangat benar, ketika tidak mungkin untuk mengambil semua jenius untuk berpartisipasi dalam pertempuran Super Jenius, kami akan memimpin para jenius terbaik di sana. Adapun pertempuran jenius yang diadakan di dalam Istana Tianling, Lin Chen juga mendengarnya. Istana Tianling akan mengadakan kompetisi jenius sesekali. Prajurit dengan kekuatan luar biasa dan potensi besar berhak untuk bergabung dengan Istana Tianling. Istana Tianling adalah kekuatan terbesar di benua Tianling, dan sumber daya budidayanya dapat dibayangkan. Pertarungan super jenius yang akan diadakan di tempat suci saat ini jelas bukan pertarungan jenius yang diadakan secara internal oleh kuil Tianling. Keduanya sangat berbeda. Ini bukan kompetisi yang sama. Faktanya, ketika Lin Chen pertama kali mengetahui tentang pertempuran super jenius yang diadakan di domain suci, dia juga mengira itu adalah pertempuran jenius yang diadakan di dalam kuil Tianling. Namun, setelah Yu Longzi menjelaskannya di makam suci, dan Lin Chen menemukan bahwa ada prajurit dunia hebat lainnya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius, dan Lin Chen baru saja memutuskan bahwa pertempuran jenius ini bukanlah pertempuran jenius itu. 100 tahun yang lalu, beginilah cara para jenius dari benua Tianling berpartisipasi dalam pertempuran super jenius. Pertama-tama mereka harus mendapatkan peringkat tertentu secara internal, dan kemudian dipimpin oleh Raja Alam Hidup dan Mati ke dunia besar lainnya. Longzi melanjutkan. Hanya saja meskipun cara ini bagus, sayang sekali harus ditinggalkan karena pengepungan benua Tianling oleh suku Bailing. Lin Chen terkejut. Pengepungan benua Tianling oleh suku Bailing. Dia tidak tahu tentang ini, dan tidak tahu bahwa semua orang di benua Tianling berada dalam kesulitan saat ini. Namun, jika dipikir-pikir, klan Bailing datang untuk mengepung benua Tianling. Tentu saja, Raja Hidup dan Mati di benua Tianling tidak akan diam. Berita ini menyebar dan menyebabkan kepanikan di benua Tianling, yang pasti akan menimbulkan masalah lain. Kali ini Yu Longzi tidak menggoda Lin Chen, dia melanjutkan, dalam 100 tahun terakhir, klan Bailing telah mengirim sejumlah besar orang kuat untuk tiba-tiba mengepung benua Tianling, yang juga menyebabkan beberapa hubungan tidak stabil antara benua Tianling dan Tianwaitian. Benar-benar terputus, saat ini, kecuali beberapa raja teratas hidup dan mati di benua Tianling, sisanya tidak dapat pergi ke Tianwaitian sama sekali, dan bahkan raja teratas ini tidak yakin bahwa mereka tidak akan pergi ke Tianwaitian dalam prosesnya. Pergi ke Tianwaitian. Diserang oleh Raja Klan Bailing. Jadi, benua Tianling telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran super jenius. Meskipun para jenius dari benua Tianling tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran super jenius, seleksi jenius di dalam Istana Tianling telah dipertahankan. Sejak itu, saya telah bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran super jenius. Adapun hadiah dalam pertempuran jenius internal ini, saya juga dapat bergabung dengan Istana Tianling. Situasi benua Tianling ini benar-benar kehilangan kontak dengan Tianwaitian telah berlangsung selama ratusan tahun. Hingga saat ini, dengan upaya bersama dari Li Yingwaihe, yang kehilangan sejumlah besar Raja Alam Hidup dan Mati di benua Tianling dan orang-orang kuat dari ras manusia surgawi Tianwai, pengepungan terhadap klan Bailing akhirnya hancur dan klan Bailing itu berhasil dipukul mundur. Untungnya, kali ini klan Bailing tidak menyerang klan Tianling. Benua Roh malah mengepung benua Tianling, sehingga tidak merusak pembuluh darah spiritual benua Tianling yang berangsur-angsur pulih. Lagi, perang 100 tahun. Lin Chen dapat membayangkan kebrutalan pertempuran ini, dan saya khawatir benua Tianling harus membayar harga yang mahal. Kita harus membayar harga yang mahal untuk mengusir suku Bailing. Tentu saja, dukungan dari suku surgawi Tianwai yang kuat juga merupakan alasan yang sangat penting.
Jika tidak, kita mungkin tidak dapat mengusir suku Bailing hanya dengan mengandalkan benua Tianling saja. Iya. Yu Longzi menjawab dengan lembut, dengan sedikit emosi di dalam hatinya. Benua Tianling benar-benar merupakan negeri berangin dan hujan. Jika klan Bailing menyerang benua Tianling untuk pertama kalinya, itu karena kayanya energi spiritual dari benua Tianling. Ada banyak orang jenius, dan mengalahkan benua Tianling akan melemahkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan. Namun sekarang, meskipun beberapa pembuluh darah spiritual telah dipulihkan di benua Tianling, namun belum sepenuhnya pulih, agak tidak masuk akal jika klan Bailing masih mengelilinginya. Faktanya, meskipun Yu Longzi hidup lama, dia hanya berada di benua Tianling dan belum pergi ke dunia besar lainnya. Ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Apakah karena pembuluh darah spiritual benua Tianling telah pulih secara bertahap sehingga benua Tianling dapat mengadakan pertempuran super jenius lagi? Lin Chen bertanya. Tidak. Setelah memaksa kembali klan Bailing, umat manusia yang kuat dari Tian Waitian datang ke benua Tianling dan menemukan tanda-tanda pemulihan pembuluh darah spiritual benua Tianling, tapi ini bukan alasan utamanya. Alasan utamanya adalah benua Tianling sudah memilikinya. Tidak ada yang berpartisipasi dalam pertempuran super jenius selama bertahun-tahun. Selain itu, suku Bailing terpaksa mundur kali ini, dan benua Tianling menderita kerugian besar. Yang kuat kemungkinan besar memiliki celah, jadi pertempuran super jenius adalah diadakan di benua Tianling agar lebih banyak orang dapat memilih beberapa orang jenius untuk mengolah dan memulihkan vitalitas benua Tianling. Bab 760, Akademi Jenius. Hanya saja waktunya singkat, dan hanya ada 3 tahun untuk mempersiapkan pertempuran super jenius. Namun, kuil Tianling selalu mempertahankan uji coba jenius. Ada juga para jenius dari semua kekuatan besar yang berlatih secara diam-diam untuk mempersiapkan pertempuran super jenius. Selain itu, menurut metode mengadakan pertempuran super jenius di zaman kuno, kali ini benua Tianling mengadakan pertempuran super jenius, banyak jenius dari dunia besar lainnya yang masih akan berpartisipasi. Kamu Longzi mengangguk. Tidak ada perang super jenius di benua Tianling. Alasan utamanya adalah karena klan Bailing. Jika klan Bailing tidak menginvasi benua Tianling dengan gila-gilaan, maka benua Tianling akan mengadakan perang super jenius setiap 10 tahun. Sekarang benua Tianling sedang mengadakan perang super jenius, sebagian alasannya juga karena klan Bailing. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak cerita dalam hal ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Yu Longzi tidak menyebutkannya, maka Lin Chen mungkin tidak mengetahuinya. Dia tidak akan tahu tentang hal-hal rahasia sampai setidaknya dia mengambil bagian dalam pertempuran super jenius. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Suara Yu Longzi terdengar lagi, Lin Chen, kamu harus tahu bahwa surga terbagi menjadi 3.000 dunia besar dan ratusan juta dunia kecil. Yang disebut pembagian ini hanyalah konsep umum. Faktanya, jumlah dunia besar melebihi apa yang dapat Anda bayangkan. Di dunia besar ini, terdapat sejumlah besar kelompok etnis yang bertahan, dan ras manusia adalah yang paling kuat di antara ribuan kelompok etnis. Selain manusia ras, ada juga orang-orang di bawah jalan surga. Ada beberapa suku besar yang sebanding dengan ras manusia. Tentu saja suku Bailing tidak bisa dihitung di antara mereka. Suku Bailing hampir sama kuatnya dengan ras manusia dan gabungan kelompok etnis lainnya. 3.000 dunia besar dan ratusan juta dunia kecil, mengenai hal ini, Lin Chen juga mengetahui sesuatu tentangnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Lin Chen telah mendengar orang berbicara tentang pembagian dunia besar. Faktanya, jumlahnya tidak hanya 3.000. Adapun jumlah spesifik dari dunia besar, tidak mungkin dihitung. Mungkin di jalan surga tidak ada jaminan bahwa ada dunia besar yang belum ditemukan di bawah. Di sisi lain dengan kata lain, sebesar dao surga, ada banyak dunia besar yang ada. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang klan Bailing dan kelompok etnis lainnya. Bahkan jika aku memberitahumu, itu mungkin bukan hal yang baik untukmu. Lin Chen, sekarang pertempuran super jenius akan segera dimulai, sebaiknya aku bercerita tentang pertempuran super jenius. Pertempuran super jenius memang sebuah kompetisi untuk memilih para jenius. Karena ini adalah kompetisi untuk memilih para jenius, pasti ada alasan untuk memilih para jenius. Dan alasan ini terletak pada Akademi Jenius di belakang pertempuran super jenius. Akademi Jenius terletak dalam lingkup pengaruh ras manusia Tian Waitian, ini adalah tempat di mana ras manusia memupuk para jenius. Jumlah jenius yang lahir dari Akademi Jenius tidak dapat dibayangkan. Adapun jenius seperti apa telah lahir, secara alami Anda akan mengetahuinya ketika Anda memasuki Akademi Jenius. Akademi Jenius ini terkait dengan keseluruhan darah kehidupan umat manusia, jadi setiap 10 tahun, perang super jenius akan diadakan di semua dunia besar untuk memilih para jenius dengan potensi besar untuk masuk Akademi Jenius. Akademi Jenius. Sebuah nama baru muncul di benak Lin Chen, dan dia merasa sedikit bodoh. Akademi Jenius terletak di Tian Waitian,
tempat di mana umat manusia memupuk kejeniusan, telah melahirkan banyak orang kuat, dan bukan tidak mungkin disebut sebagai urat nadi umat manusia. Demikian pula, semua sumber daya dari umat manusia. Bisa dibayangkan banyaknya sumber daya pelatihan di Akademi Jenius yang menumpuk. Jika Anda bisa bergabung dengan Akademi Jenius, kecepatan kultivasi niscaya akan jauh lebih cepat. Tidak sebanding dengan 18 puncak domain suci. Pantas saja Yulongzi meminta Lin Chen mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran Super Jenius. Bagaimanapun, Akademi Jenius adalah sumber kehidupan umat manusia. Secara alami, tidak sembarang orang bisa bergabung. Jika tidak, pertarungan Super Jenius ini tidak akan diadakan untuk memilih para jenius. Dan karena persyaratan untuk memasuki Akademi Jenius sangat ketat, maka dalam pertarungan Super Jenius, hal itu mungkin tidak bisa dilakukan. Hanya orang dengan peringkat tertentu yang bisa bergabung. Lagi pula, bukan hanya benua Tianling yang mengadakan pertarungan Super Jenius, tapi juga banyak dunia besar lainnya. Akademi Jenius. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Chen. Sejak Lin Chen berlatih, dia telah berlatih sendirian tanpa bimbingan seorang guru. Paling-paling, dia hanya menerima warisan dari kekuatan kuno. Jika dia bisa disebut sebagai urat nadi umat manusia, jika Anda berlatih di Akademi Jenius, Anda tidak hanya akan mendapatkan banyak sumber pelatihan dari Akademi Jenius, tetapi Anda juga akan diajar oleh banyak guru. Di Akademi Jenius, saya khawatir bahkan guru biasa pun adalah raja di dunia hidup dan mati. Setiap jenius yang bergabung dengan Akademi Jenius untuk berlatih dapat berlatih di Akademi Jenius selama 30 tahun. Jika melebihi 30 tahun, maka apapun status pelatihan Anda harus lulus dari Akademi Jenius, kata Yulongzi. Lin Chen mengangguk. Ini bisa dibayangkan. Bagaimanapun, Akademi Jenius adalah sumber kehidupan umat manusia. Ini berisi sejumlah besar sumber daya manusia. Tentu saja, tidak mungkin semua sumber daya ini ditempatkan pada beberapa orang. Ada masih banyak generasi jenius masa depan yang perlu dibina. Terlebih lagi, siapapun yang bisa masuk Akademi Jenius untuk berlatih adalah seorang jenius. Karena mereka jenius, latihan selama 30 tahun, ditambah dengan akumulasi sumber daya latihan dalam jumlah besar, sudah cukup bagi mereka untuk menjadi raja hidup dan mati. Jika kultivasi Anda mencapai tingkat raja kehidupan dan kematian, maka tidak ada yang perlu dipelajari di Akademi Jenius, dan Anda bisa keluar untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Setelah lulus dari Akademi Jenius, semua kekuatan besar umat manusia akan menjadi yang pertama memenangkan hatimu, kata Yulongzi. Akankah potensi orang-orang ini berkurang jika mereka dapat bergabung dan kemudian lulus dari Akademi berbakat? Para jenius dengan potensi luar biasa secara alami akan memiliki banyak kekuatan besar yang bersaing untuk merebutnya terlebih dahulu. Adapun kekuatan besar mana yang akan datang, Yulongzi tidak mengatakan ini, tetapi Lin Chen juga dapat membayangkan bahwa umat manusia adalah salah satu dari banyak dunia besar di bawah kekuasaan surga kelompok etnis yang paling kuat di antara banyak kelompok etnis. Akankah kekuatannya menjadi lemah? Bandingkan dengan Istana Tianling di benua Tianling dan Kerajaan Suci Yongtai. Ini tidak ada bandingannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar Tianwaitian benar-benar sebanding dengan kelompok etnis yang lebih lemah. Kerajaan Suci Yongtai, yang telah diwarisi selama ratusan ribu tahun, tidak ada artinya di hadapan kekuatan besar Tianwaitian. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit lonjakan di hatinya. Jika dia juga bisa bergabung dengan kekuatan besar, itu akan sangat menyenangkan. Dunia luar adalah dunia bagi yang kuat, dan benua Tianling bukanlah apa-apa. Yulongzi menyimpulkan, bahkan banyak raja di alam hidup dan mati menyesal karena mereka tidak pergi ke Akademi Jenius untuk berlatih. Bahkan para raja dunia hidup dan mati akan menyesalinya. Jika melewatkan pelatihan di Akademi Jenius, bisa dibayangkan apa manfaat pelatihan di Akademi Jenius. Akademi bakat, kamu harus pergi. Mata Lin Chen berbinar dan dia mengangguk dengan berat. Pikirannya sudah melayang ke Tianwaitian. Dia sangat ingin melihat seperti apa Tianwaitian itu. Namun meskipun Lin Chen sangat ingin pergi ke Tianwaitian, aura benua Tianling juga sudah pulih. Adalah pertanda, tetapi tidak mudah untuk pergi ke Tianwaitian dari benua Tianling. Tidakkah Anda melihat bahwa raja setengah langkah hidup dan mati seperti Kerajaan Suci Yongtai dan Wuji tidak dapat pergi ke Tianwaitian sendirian? Lin Chen berpikir satu-satunya cara untuk pergi ke dunia luar adalah melalui pertempuran Super Jenius. Kita hanya tinggal 1 tahun 3 bulan lagi dari pertempuran Super Jenius. Lin Chen menganalisis bahwa 4 niat pedang utamanya adalah puncak dari niat pedang kehancuran tingkat kelima, niat pedang kematian tingkat keenam, niat pedang waktu tingkat keempat, dan niat pedang gelap tingkat ketiga. Dalam 1 tahun 3 bulan, Lin Chen perlu mencoba yang terbaik. Untuk meningkatkan 4 kekuatan pedang utama ini, yang terbaik adalah mencapai tingkat ke-7 atau lebih. Selain itu, Lin Chen juga perlu berlatih sekte pengembalian 10.000 pedang, mengembangkan niat pedangnya sendiri, dan menyimpulkan jalur pedang milik Lin Chen.
Lin Chen, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, total 3 orang telah menggabungkan pedang naga untuk membangunkanku. Kamu adalah orang ketiga dan orang pertama yang mengizinkan saya mengucapkan begitu banyak kata. Saya sangat optimis terhadap Anda dan saya harap Anda bisa pergi ke sana. Tian Weitian, ketika saatnya tiba, selama Anda telah berkultivasi ke alam hidup dan mati, Anda dapat menggunakan pengembara pedang naga. Suara Yu Longzi tenang. Sesuai kesepakatannya dengan Lin Chen, jika Lin Chen ingin menjadi Master Yu Longjian, pertama-tama dia harus berkultivasi ke tingkat Raja Hidup dan Mati. Setelah Lin Chen berkultivasi ke tingkat-tingkat Raja Hidup dan Mati, bahkan jika Yu Longjian belum mengenalinya. Dia adalah masternya, dan Lin Chen juga dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan Yu Longjian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yu Longzi tidak mengatakan apa-apa. Dia keluar berjalan-jalan secara tidak sengaja dan kebetulan melihat Lin Chen dan Zhen Gaofeng bertempur, dan Lin Chen menyebutkan pertempuran super jenius, jadi dia menjelaskan banyak hal kepada Lin Chen. Tentu saja, meskipun menurut maksudnya sendiri, dia dalam suasana hati yang baik setelah mengintegrasikan 8 ilmu pedang tingkat kedua, jadi dia menjelaskan banyak hal kepada Lin Chen. Faktanya, dia melakukan ini sebagai pengakuan terhadap Lin Chen. Jika itu adalah ahli alam Baoyuan lainnya, Yu Longzi mungkin tidak akan peduli. Yu Longzi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat terlalu banyak orang. Orang jenius itu brilian dan kemudian jatuh. Dia tidak keberatan jika seorang jenius mati. Saat pertama kali bertemu Lin Chen, dia sangat tidak menyukai Lin Chen. Sampai sekarang, setelah melihat apa yang dilakukan Lin Chen dan seberapa keras dia berlatih, Yu Long baru kemudian mengubah pandangan aslinya tentang Lin Chen. Mungkin, belum pasti Lin Chen benar-benar bisa menjadi tuannya. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah Yu Longzi pergi, Lin Chen tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, semuanya sia-sia. Jika dia benar-benar ingin pergi ke Tian Weitian, dia harus meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di Super Genius Pertempuran. Hanya dengan cara ini dia bisa dipilih ke Akademi Genius. Lin Chen duduk bersila di tanah. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya dilepaskan. Saat kekuatan jiwanya dilepaskan, dia segera merasakan bahwa ada banyak benda-benda padat dengan warna berbeda di sekelilingnya. Bola-bola kecil. Bola-bola kecil ini semuanya adalah misteri. Menurut warna yang berbeda, mereka adalah misteri yang berbeda. Misalnya, bola abu-abu adalah misteri kematian, dan bola tak berwarna adalah misteri ruang angkasa. Dari segi intensitas misteri kematian, puncak Wano secara alami tidak sebaik puncak kematian, namun puncak Wano tidak hanya memiliki misteri kematian, tetapi juga misteri kehancuran, misteri waktu, dan maksud pedang gelap. Dalam kondisi ini, Lin Chen dapat mempraktikkan 4 maksud pedang utama pada saat yang sama. Ini akan jauh lebih cepat, dan tidak akan ada kemajuan pesat dari maksud pedang kematian seperti sebelumnya, sementara kemajuan dari maksud pedang kematian 3 maksud pedang utama lainnya lambat. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen mulai mundur, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memahami 4 maksud pedang utama masing-masing, tetapi ketika dia memahami 4 maksud pedang besar, Lin Chen juga mengalokasikan sebagian dari niat pedangnya. Kekuatan jiwa dan mulai menyimpulkan kembalinya 10.000 pedang ke sekte.